Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023. Yang malam ini yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan dengan temanya adalah hoarding disorder. Ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai acara pembelajaran kelas kita, maka kita akan membuka kelas kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Itu silakan Ibu. Ya, baik. Salam semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di Zoom maupun yang ada di live streaming bersama-sama kita yang sudah ada beberapa orang yang hadir ya. Ya, hari ini kita belajar mengenai pelajaran konseling ya, hoarding, disorder. Ya, hoarding disorder ya, tema yang sangat menarik sekali. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada bersama-sama di Zoom Sema Adonai. Kami telah kedatangan Bapak Pendeta Dedi Kurniawan yang akan mengajarkan kami materi pelajaran konseling ini ya Bapak. Biarlah Bapak urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini secara spesial ya Bapak. Mampukan dia Bapak untuk mengajar kami agar bisa memaparkannya ini dengan jelas kepada kami dan sehingga kami mengerti apa penyakit yang terkandung di dalam nama ini ya Bapak. Bapak berkati Ibu Aling yang memimpin acara ini sebagai moderator, bagian operator, dan yang men-sharing segala macam Bapak yang dibutuhkan untuk teknis, untuk berlangsungnya acara ini. Kami meminta urapan-Mu secara khusus, sehingga oleh pertolongan-Mu kami bisa melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya, dipersilakan. Ya. Pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil dari Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Jadi silakan operator. Ya, silakan Pak Frans. Minta Pak Frans. Pak Frans monitor. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan coba tampilkan ya, sebentar ya. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UKRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Junction UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan.
Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik, terima kasih untuk operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta di channel. Jadi sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Denny. Ya, selamat malam Ibu, makasih Bapak Ibu Saudara semua. Ya, gimana Selamat Pak jumpa kabarnya? kembali. Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ya, puji Tuhan. Baik Ya, Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pak Denny. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam seri pengajaran kita berkaitan dengan pastoral counseling. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit mental atau mental illness berkaitan dengan masalah itu ya yang biasa seringkali terjadi, ya mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak layak pakai begitu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti saya akan sampaikan, akan paparkan ya apa itu hoarding disorder ya. Nah, kita akan lihat ya materi berikut. Ini pembahasan kita malam hari ini. Ya. Nah, ini ya. Bentar. Hoarding disorder ini adalah salah satu penyakit mental di mana penderitanya adalah memiliki kesukaan ya atau hal-hal yang bersifat sesuatu yang tidak lazim begitu. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa gangguan daripada hoarding disorder ini merupakan salah satu juga penyebab di mana konflik bisa juga terjadi di dalam kehidupan satu keluarga ya. Baik itu anak, kemudian juga suami dan istri, itu bisa menjadi sebuah problem ya ketika salah satu anggota keluarga di antara itu ya mengalami gangguan kepribadian ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oke, kita akan bahas karena waktu ya. Kita akan lihat sekarang. Nah, ini saya temukan di bulan ini ya, di awal minggu pertama atau sudah masuk minggu kedua. Oh, minggu pertama ya, minggu Oktober. Ada sebuah berita yang menjadi viral, yaitu perilaku seorang gadis yang menjadi penghuni kos di salah satu tempat ya, di mana ternyata ada satu buah peristiwa kejadian di mana di kos itu terjadi kebanjiran begitu ya. Ternyata setelah diselidiki ditemukan bahwa kamar di salah satu tempat di seorang gadis itu keadaannya seperti ini gitu ya, kotor, kemudian ya keadaannya tidak layak begitu ya dihuni. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita masuk kepada hoarding disorder, kita harus pelajari dulu apa itu sisi perilaku. Nah, menurut Noto Atmojo ya, perilaku itu adalah perilaku merupakan hasil dari seluruh macam pengalaman juga interaksi individu terhadap lingkungannya yang diwujudkan dalam bentuk wawasan, kemudian pengetahuan, dan ditambah dengan sikap dan juga perbuatan. Jadi itu yang dimaksud dengan perilaku ya, definisinya berdasarkan ilmu psikologi. Kemudian kita melihat apa itu kebiasaan. Ya, jadi perilaku dengan kebiasaan itu berbeda. Kebiasaan berasal dari kata dasar memiliki dua makna. Jadi makna pertama yaitu homonim, dan makna yang kedua adalah makna menurut bidang ilmu antropologi. Nah, kebiasaan memiliki makna, yaitu sesuatu yang lazim atau biasa dilakukan atau dikerjakan dan sebagainya. Sedangkan kalau menurut ilmu antropologi, kebiasaan memiliki arti pola atau pattern untuk melakukan suatu tanggapan atau respon terhadap situasi tertentu yang didapat oleh tiap individu dan dilakukan berulang kali hal yang sama. Jadi ketika ada rangsangan, ada satu respon yang diulangi berkali-kali begitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sebuah kebiasaan menurut ilmu antropologi. Jadi ada dua makna, satu adalah homonim, yang satu lagi adalah antropologi. Nah, itu kebiasaan. Nah, sekarang kita belajar tentang perilaku hoarding disorder. Perilaku hoarding disorder itu apa sih? Nah, perilaku hoarding disorder itu merupakan respon atau tanggapan seorang manusia terhadap stimulus. Nah, stimulus itu adalah rangsangan yang berasal baik dari luar ataupun dari dalam diri seorang tersebut.
Dalam perancangan ini, perilaku yang dimaksud ialah perilaku yang dilakukan sehari-hari atas tanggapan seorang individu terhadap apa yang dialaminya, yaitu menimbun barang ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lihat. Pengertian hoarding disorder atau biasa disingkat HD ya. Ya. Definisi daripada HD atau hoarding disorder dengan seseorang yang memiliki barang-barang yang jumlahnya berlebihan. Jadi jumlahnya ini berlebihan nih saudara ya, bukan jumlah yang normal begitu, tapi di atas kenormalan begitu. Dan juga memiliki kesulitan dalam membuang objek, benda-benda yang ada atau yang dia miliki, dan berakhir menimbun barang-barang ini bahkan ketika secara objektif tidak bernilai. Jadi barangnya bukan barang yang bernilai, tetapi juga barang-barang yang memang tidak ada nilainya sebenarnya, bahkan sampah termasuk di dalamnya. Jadi hoarding disorder berbeda dengan mengoleksi barang-barang normal. Jadi kalau saudara kaitkan, apakah hoarding disorder itu juga berpengaruh kepada seorang kolektor gitu ya? Jawabannya tidak. Jawabannya berbeda ya. Kalau kolektor itu dia tahu, dia mengumpulkan barang-barang tertentu, tentunya barang-barang itu punya nilainya begitu. Nah, sementara kalau hoarding disorder ini enggak begitu kan? Apa saja dia tumpuk begitu. Nah, pengidap hoarding disorder, kenapa dikatakan pengidap? Karena tadi saya awali dengan pernyataan bahwa hoarding disorder itu adalah penyakit mental ya, mental illness begitu ya. Jadi ini sudah masuk dalam disebut kategori penyakit begitu ya, penyakit yang berkaitan dengan mental seseorang. Nah, gejalanya adalah penimbunan yang mengakibatkan jumlah keseluruhan harta benda yang dimilikinya memenuhi dan mengacaukan tempat tinggal. Jadi sangat mengganggu ya, sangat-sangat mengganggu sekali dengan barang-barang itu tadi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hoarding disorder. Oke, sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, dikatakan tanpa bantuan, ya, pengidap HD dapat mengganggu kegiatan sehari-hari seperti memasak, bersih-bersih, kebersihan diri ya, termasuk diri individunya tersebut ya, dan juga tidurnya dia. Jadi pengidap HD juga dapat memicu sanitasi yang buruk dan menyebabkan konflik serius dengan keluarga dan masyarakat. Ya, ini tentu jadi masalah kan seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan bahas konfliknya dengan keluarga itu apa dan masyarakat itu apa. Meskipun sekitar 26% populasi dunia pengidap hoarding disorder menurut American Psychiatric Association atau disebut dengan apa, namun banyak pengidap tidak meminta pengobatan. Ya, jadi menganggap ini biasa saja, bukan sebuah penyakit mental. Ya, bahkan dikatakan 66% tidak menyadari tingkat keseriusan masalah. Sementara saudara, HD itu tingkatannya itu sampai 5 tingkatan. Ya, jadi bukan satu tingkatan saja. Dari tingkat yang paling biasa, ringan, sampai tingkat yang paling berat itu apa? Ya, nanti kita akan belajar itu ya, tingkat 1, 2, 3, sampai 5 itu apa aja, ciri-cirinya apa. Bahkan dikatakan 66% tidak menyadari tingkat keseriusan masalah atau tidak sadar bahwa hal yang dilakukannya merupakan kesalahan atau sebuah kelainan. Ya. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita masuk kepada kriteria atau diagnosa pengidap HD atau hoarding disorder. Nah, seseorang dikatakan seorang hoarding disorder apabila memenuhi kriteria berikut. Seorang yang mengumpulkan dan menyimpan banyak barang. Itu yang pertama. Ya, kita bisa melihat kriteria atau mendiagnosa seseorang yang mengalami mental illness di dalam the hoarding disorder. Terutama hal-hal yang tampak tidak berguna atau tidak bernilai bagi kebanyakan orang. Apa itu? Ada yang mengumpulkan kaleng bekas, ya. Ada yang kantong plastik, begitu. Ada juga bekas kardus susu, begitu ya. Itu macam-macam sekali, Bapak. Macam-macam. Ya. Kemudian ada yang mengumpulkan karet gelang, begitu ya. Ada yang mengumpulkan sepatu-sepatu, begitu. Tapi sepatu-sepatunya itu yang sudah tidak dipakai lagi, begitu ya. Yang mungkin sudah lusuh, sudah rusak, ukurannya kecil dan seterusnya. Kemudian dikatakan terutama hal-hal yang tampak tidak berguna atau tidak menilai bagi kebanyakan orang. Nah, ini ada sudut pandang yang berbeda antara si pengidap dengan orang yang tidak mengidap HD ya, begitu. Ya, buat yang tidak mengidap HD akan terasa aneh. Tetapi menurut yang mengalami gangguan HD, maka dianggap ini hal yang biasa, normal. Jadi jelas nih ada perbedaan pandangan ya. Kemudian barang-barang ini mengacaukan tempat tinggalnya. Ya, mungkin sampai tidur susah, duduk susah begitu ya. Karena memang
kamarnya sudah dipenuhi barang-barang yang tidak berguna tadi, dan membuat orang tersebut sulit menggunakan ruangan. Barang-barang ini menyebabkan kesulitan atau masalah dalam kegiatan sehari-hari. Ya susah, mau beres-beres, mau ngapa-ngapain itu pasti mau jalan tiba-tiba kesandung kaleng, misalnya kesandung ini, itu, dan seterusnya ya. Jadi untuk diri dia sendiri pun sebenarnya itu masalah begitu. Ada sesuatu yang juga mengganggu aktivitasnya dia. Nah itu. Namun perlu tindakan medis profesional yang dapat mendiagnosis seseorang mengidap HD atau tidak. Jadi tetap saudaraku, walaupun kriteria diagnosa ini kita bisa melihat daripada apa yang disebutkan di slide ini, namun tetap saudara, finalnya adalah ketika kita membawa seseorang kepada tim medis. Ini udah medis nih saudaraku ya, bukan lagi kepada psikolog begitu ya. Bisa juga lewat psikolog, tetapi tetap ada tindakan medis ya yang perlu kita bawa kepada ahlinya begitu. Untuk apa? Untuk mendiagnosis sejauh mana sih tingkatan HD-nya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah penderita hoarding disorder. Ya. Dikatakan dari data statistik, 2 dari 50 populasi di dunia mengidap hoarding disorder. Jadi dari 50 orang, 2 ada di antaranya. Ya. American Psychiatric Association atau lagi-lagi apa yang mengatakan ya, berdasarkan penelitian tahun 2013 ya, itu dalam bukunya di halaman 205. Artinya sekitar 2% dari populasi dunia penyakit ini, namun 66% dari penderita tidak menyadari tingkat serius masalah. Nah, gejala hoarding disorder hampir 3 kali lebih lazim atau sering. Nah, ini perhatikan. Gejala HD hampir 3 kali lebih lazim atau sering ditemui pada orang dewasa akhir atau dewasa yang lebih tua dengan rentang usia 55 sampai dengan 94 tahun. Ini kategori 55 sampai 94 tahun ya. Artinya lebih banyak ditemui mereka yang punya penyakit mental ini di usia 55 sampai 94. Nah, kemudian dikatakan dibandingkan dengan orang dewasa awal atau dewasa yang lebih muda, jadi usia dewasa awal itu 34 tahun sampai 44 Bapak Ibu ya. Dikatakan ada juga penderitanya, namun tidak sebanyak yang usia 55 sampai 94 tahun. Nah, kemudian dikatakan meskipun gejala menimbun telah terlihat semenjak anak-anak. Nah, kenapa Bapak Ibu seringkali kita begini, waktu kita menikah kemudian punya anak, anak kita kan kita ajar ya. Dulu ada lagu bilang bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, merapikan tempat tidur dan seterusnya. Kenapa sih? Mungkin banyak orang berkata ini adalah sebagai bentuk pendisiplinan supaya anak belajar, dimulai dari rumahnya dulu, dimulai tanggung jawab dari kamarnya dulu, bertanggung jawab dari apa yang ditugaskan oleh orang tua mereka. Banyak orang berpikir seperti itu. Sebenarnya sudah ada makna lain. Makna lain ini apa? Membiasakan anak ini rapi, disiplin, dan seterusnya. Jadi misalkan orang tua mengajarkan, Dek, kalau kamu main, setelah kamu main, zaman dulu ada mainan Lego, sekarang juga masih ada. Gitu. Kan kita suka tumpahin tuh mainan. Nah kadang-kadang kan kececeran tuh mainan kemana-mana. Gitu. Kenapa orang tua kita ajarkan untuk dirapikan dulu? Karena memang ini adalah salah satu pencegahan supaya anak tidak mengalami hoarding disorder. Begitu. Hoarding disorder mulanya memang diawali dengan kecuekan seorang anak. Kemalasan seorang anak untuk membereskan barang-barang yang ada di kamarnya dia. Ketika orang tua mendisiplinkan itu, melatih untuk itu, maka ini adalah salah satu bagian pencegahan daripada cara orang tua untuk menghindari anak tidak mengalami HD atau hoarding disorder. Sehingga anak ini terbiasa dengan sesuatu yang rapi, tertib begitu ya, bersih begitu. Jadi itu harus dilakukan memang dari keluarga, betul. Nah, jadi ini yang bisa menjadi satu penyebab sebenarnya. Ya, coba bayangkan dia suka dengan mainan itu, ya dia tumpahin semua mainan itu sehingga dia bisa melihat. Dibandingkan ketika mainan yang dia suka misalkan dimasukkan kembali ke dalam kotaknya kemudian ditutup, dia tidak bisa lihat mainan. Tapi dari begitu banyak mainan misalkan dibiasakan ya ditumpahin semua. Jadi mainan itu tidak masuk ke tempatnya, tetapi berceceran di lantai begitu. Kemudian dia tidur di atas tempat tidur dan dia bisa melihat seperti itu, timbul kenyamanan dalam dirinya dia. Enak bisa melihat banyak mainan itu tidak disimpan di dalam tempat yang tertutup sehingga tidak terlihat. Dan ini kelihatan begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan anak ketika makan antara di dalam kamar, kemudian anak ini tidak dilatih untuk makan di meja makan. Setelah makan di meja makan, misalkan kamu setelah makan,
tolong kembalikan piring kotor itu ke tempatnya. Di mana tempatnya? Tempatnya tentunya di tempat cuci piring, begitu kan? Bukan taruh di kamar mandi, begitu. Nah, itu harus ditaruh di sana. Ya, taruh di sana, kamu harus cuci tangan, ya. Kalau ada misalkan kamu makan, misalkan kamu beli sate, misalkan ada bungkusannya, sate harus dibuang, ya, ke tempat sampah. Piringnya kamu kembalikan ke tempat cuci piring dengan sendok, garpu, kemudian gelas yang kamu minum, misalkan seperti itu. Nah, ini dibiasakan. Jadi jangan sekali orang tua membiasakan anak makan di kamar. Ya, dibawakan makanan dengan bungkusan nasi goreng, misalkan kue tiaw atau yang lain-lain sambil main game, bungkusan McDonald dan seterusnya. Kemudian tidak diingatkan. Nah, kalau kamu selesai makan, ya ini sampahnya dibuang. Dan ini menurut saya juga tidak pantas, saudaraku, ya, makan di kamar karena tempatnya itu bukan untuk di kamar, gitu. Nah, saudara perhatikan, kebanyakan orang tua membiarkan bungkusan McDonald itu berceceran di bawah, bekas-bekas makan yang hamburgernya itu berceceran di bawah. Anak tidak dilatih untuk merapikan dan membersihkan. Nah, kebiasaan ini, kebiasaan yang seperti ini, orang Betawi bilang kebiasaan jorok. Kebiasaan jorok ini bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi lama-lama, saudara, kan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya bersifat negatif seperti itu. Belum lagi ada keinginan-keinginan dia suka terhadap barang, begitu ya. Kemudian dia suka mengumpulkan barang-barang itu. Nah, ketika dikumpulkan barang-barang seperti itu, akhirnya dia tidak memulainya kepada satu tempat yang memang harusnya disimpan di tempat itu untuk rapi. Begitu. Nah, makanya orang tua please lah ya, untuk anak-anak kita nih, anak-anak sudah belajar jalan, sudah belajar ngomong, tolong diajak untuk apa? Nanti kita juga sebagai oma, opa nih juga harus begitu terhadap cucu begitu. Saudara, lagi-lagi saya katakan bahwa ya, semua gangguan kepribadian itu adalah tanggung jawabnya, tugasnya, perhatian itu lebih besar di rumah tangga. Bukan berbicara tentang bagaimana di dalam aktivitasnya di luar rumah. Bukan, beberapa persen memang terpengaruh daripada aktivitasnya di luar rumah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua memulainya dengan kebiasaan yang baik itu ketika ada di rumah anak-anak kita. Ya, jadi itu maksudnya ya. Kemudian kita lihat penyebabnya apa sih Pak HD itu. Nah, ini ada beberapa penyebabnya ya. Hingga saat ini belum diketahui apa sebenarnya penyebab daripada hoarding disorder. Karena penyebabnya bisa macam-macam. Kegemaran anak mengumpulkan mainan ya seperti itu ya. Kemudian kalau malam misalkan anak itu merapihkan mainannya begitu, kemudian sebelum tidur begitu ya, dia main-mainkan begitu, entah mobil-mobilan, kemudian orang-orangan misalkan begitu ya, kemudian apa saja lah mainan-mainan yang seperti itu, motor-motoran begitu ya, kemudian digeletakan semuanya sambil dia tertidur seperti itu. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan yang salah dan itu juga bisa muncul dari sana. Namun bukan itu yang menjadi faktor yang terutama sebenarnya, tetapi ada faktor juga berkaitan dengan genetik. Selalu saya katakan bahwa begini, di dalam psikologi kan kita belajar bahwa bentuk gangguan kepribadian sampai pada penyimpangan-penyimpangan, bahkan juga gangguan mental itu bisa muncul karena apa? Karena faktor genetik juga. Jadi kalau misalkan seorang dewasa dia punya gangguan kepribadian HD, ketika dia menikah misalkan, pola yang sama misalkan dia turunkan itu kepada anaknya, maka anaknya pun akan terbawa. Sebenarnya bukan menular sebenarnya, tetapi membiasakan sebenarnya, seperti mengarahkan anak itu untuk dia melakukan hal yang sama. Jadi seperti memberikan sebuah contoh, tapi contohnya salah. Nah, ini yang makanya dikatakan sebenarnya ini apa unsur utamanya itu kita belum diketahui, tetapi ada banyak penyebab yang bisa menyebabkan itu. Nah, salah satunya dikatakan bahwa kenangan atau trauma menjadi sebuah penyebab atau itu tadi alasan kenapa orang bisa kena HD. Nah, beberapa penderita kesulitan menyingkirkan barang-barang dikarenakan barang tersebut memiliki kenangan tersendiri. Apalagi misalkan dikasih dari orang yang begitu baik dengan dia, dapat dari mantan pacar dia waktu pacaran, misalkan kalau sekarang eranya umurnya 60 tahun misalkan, Bapak X usia 60 tahun. Dia dapat barang ini misalkan ketika dia pertama kali dikasih sesuatu ketika mungkin ulang tahun oleh mantan pacarnya dulu yang kemudian tidak menjadi istrinya begitu. Sehingga ada satu kenangan yang dia simpan begitu. Dia simpan, dia kumpuli begitu ya. Selama berpacaran dengan si wanita itu, apa yang diberikan dikumpuli sama dia begitu. Nah, mungkin orang berkata begini, Pak, iya berarti kan itu ada sejarahnya Pak, barang itu dikumpulkan, it's okay. Tetapi ingat, belum tentu juga itu adalah barang-barang yang memang dia dapatkan dari wanita itu. Kadang-kadang ketika dia melihat bahwa pembelian dari si wanita ini menyenangkan begitu ya, dia akhirnya terbawa kepada kesenangan, maka dia akan cari barang yang sama sebenarnya.
akan cari barang yang sama untuk dia kumpulkan, dia koleksikan seperti itu. Sehingga itu tadi ya, itu tadi akhirnya barang itu menjadi barang-barang yang menumpuk. Nah, misalnya pemberian dari orang tersayang, ya, kemudian penderita juga memiliki trauma terhadap barang tersebut, seperti pernah kehilangan barang sejenis sebelumnya, sehingga di kemudian hari penderita tidak ingin melepas barang sejenis. Ya. Jadi pernah kehilangan sesuatu barang, kemudian dia cari-cari, kemudian itu dia kumpulkan, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya faktor genetik. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa faktor genetik mempengaruhi perilaku ini. Namun anak yang memiliki orang tua atau kerabat dengan kebiasaan ini berisiko lebih tinggi. Juga memiliki kebiasaan sendirian yang sama. Kenapa? Karena apa yang dilihat itu yang akan terekam di dalam memori seorang anak. Apa yang dilihat itu akan menjadi sesuatu yang dicontoh oleh anak. Ya. Nah, hal ini dikarenakan anak cenderung akan meniru orang tua atau orang terdekatnya. Jadi misalkan orang tuanya tidak ada ya, mengalami HD, tetapi mungkin dari om atau dari tantenya, misalkan ada yang HD gitu, nah itu juga bisa terjadi. Ada kecenderungan pengarah ke sana. Itu faktor yang genetik, faktor kedua. Yang ketiga karena sayang. Nah, beberapa penderita mengaku kesulitan untuk menyisihkan barang-barang ini karena mengaku sayang terhadap barang ini. Kita sayang untuk dibuang karena masih terlihat bagus, alasan pertama. Terdapat pula kekhawatiran barang tersebut akan terpakai di kemudian hari. Nah, hal ini berkaitan dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Jadi dia cemas nih satu kali, aduh nih barang kalau gue buang nanti ya satu kali, kalau misalkan barang ini punya nilai yang bagus ya, punya nilai jual yang tinggi gitu, berarti aku rugi nih begitu. Jadi dia kumpulkan begitu. Jadi orang yang punya gangguan HD, dia punya obsesi, bahwa barang-barang yang dia kumpulkan itu satu kali akan punya nilai yang lebih. Gitu. Itu menurut dia, padahal belum tentu. Kriteria orang kolektor, ya itu kan tentunya ada kriteria-kriterianya. Gitu. Ya, kriterianya itu pun kepada satu barang begitu, bukan kepada barang-barang yang sudah tidak layak begitu ya. Nah, ini. Kemudian tingkat gejala HD. Nah, ini tadi saya katakan ada 5 tingkat ya. Cognitive disorder memiliki 5 tingkat keseriusan. Ya, tingkat-tingkat ini diurutkan berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh penderita. Nah, berikut ini merupakan tingkatan dari HD. Yang pertama nih, tingkatan pertama dari HD adalah yang paling rendah. Jadi ini tingkat yang satu, ini tingkat yang paling rendah. Kita bisa lihat ya, ciri-cirinya dari mana? Pertama, kita ukur dari tempat tinggalnya. Tempat tinggal dari penderita terdapat apa? Ya, ini tingkat paling rendah. Yang pertama, ada sedikit kekacauan atau berantakan, namun masih terbilang rendah, juga tidak ada bau yang terdeteksi. Jadi yang pertama, ini udah ringan. Ya, sedikit kekacauan, sedikit berantakan, namun terbilang rendah. Kenapa dikatakan terbilang rendah? Karena tidak menimbulkan bau yang dapat terdeteksi oleh indera penciuman kita. Yang kedua, seluruh pintu atau akses jalan serta tangga masih dapat diakses. Artinya masih normal, dapat dilewati, dan belum kelihatan jalan itu sangat mengganggu. Begitu. Kemudian kotoran hewan tidak memenuhi lebih dari 3 ruangan. Jadi kalau misalkan orang itu senang piara hewan, ya kotoran hewan itu masih artinya masih ke beberapa tempat saja begitu ya, tidak semua tempat itu terdapat kotoran hewan. Nah, penimbunan pada level ini memberikan beberapa gejala yang merupakan tanda bahwa seseorang mengidap HD, namun tertutupi oleh sedikit kekacauan pada tempat tinggalnya. Karena itu tadi, karena tidak semua ya barang-barang ataupun bagian-bagian yang disebutkan ini menutupi ruangan itu. Namun penderita tetap memiliki kesulitan untuk membuang benda serta membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan secara berlebihan. Nah, jadi ini adalah untuk tingkat yang paling rendah. Jadi saudaraku, penderita HD itu juga termasuk bukan hanya barang benda mati ya, PP, tetapi juga termasuk hewan peliharaan. Saya punya teman orang Jepang yang tinggal di Indonesia nih, tinggal di Kerawang. Untuk kali ketika saya ketemu, saya kaget. Kamar apartemennya dia piara neko. Tahu neko bahasa Jepangnya apa Indonesia? Neko itu kucing. Saya tanya berapa piki, berapa ekor? Saya tanya nan piki desu ka? Saya tanya gitu. Dia bilang, ini piki. Dia bilang, oh banyak sekali, kaget saya. 20 ekor. Saya bilang, kucing apa? Persia atau kucing apa lagi itu? Bukan, dia bilang. Itu kucing liar yang dari luar-luar itu dia bawa ke rumah. Saya nggak bayangin saudara tinggal di apartemen. Ya. Kemudian dia pelihara 20 kucing. Seperti apa ruangannya itu? Bagaimana dengan bulu kucingnya itu? Bagaimana dengan sanitasinya? Bagaimana tentang itu ya, sirkulasi udaranya? Bagaimana dengan makanan-makanan kucing itu? Bagaimana kok kucing itu bisa berantem dengan kucing yang lain begitu ya?
kemudian bagaimana kok kucing itu kawin sampai beranak di dalam apartemen. Gitu. Saya merinding juga, saudaraku, ketika saya membayangkan itu. Gitu. Padahal orang Jepangnya cantik, saudara, perempuannya cantik. Gitu. Nah, itu memang kebiasaan orang Jepang seperti itu. Kenapa? Karena memang saya tahu, saya punya atasan orang Jepang dulu juga begitu. Tinggal di apartemen, itu semua pisau banyak banget tuh. Ada di kamar masak, ya pisau banyak banget. Di kardus, kemudian ditempel-tempel di tembok, begitu. Dan dia tidurnya itu kecil banget begitu. Sampai tidurnya kayak mumi, Bapak Ibu. Jadi kaki dan ininya itu ditekuk begitu, begitu. Kaki itu naik hampir ke perut, begitu. Jadi seperti orang kedinginan, cuma tidurnya seperti itu. Itu barang-barang banyak banget. Makanya ketika kami mau ketemu, dia nggak akan kasih ke rumahnya. Kenapa? Begitu kita buka pintunya, waduh, itu baunya udah lembab semua. Itu sinar matahari itu nggak ada masuk sama sekali. Karena setiap ventilasi itu ketutup dengan barang-barang. Banyak banget barang-barang. Waktu itu karena terpaksa saja tuh, kaget, itu juga diusir. Udah, yuk, kita keluar, kita ke McDonald aja ketemunya, ngobrolnya. Gitu. Jadi tidak bisa masuk ke dalam rumahnya, duduk di tatami begitu ya, dengan meja yang pendek begitu, kita minum teh hijau begitu. Nggak bisa tuh, begitu. Nah, ini saudara, ini salah satu tanda-tanda atau bagian daripada gejala orang mengalami HD. Yang kedua, tingkatan kedua yang dimaksud dengan hoarding disorder. Nah, ini tingkatan kedua seperti ini. Nah, seseorang yang mengidap HD pada level kedua, yang memiliki tempat tinggal yang akses jalannya terhalangi oleh barang-barang. Jadi, kalau untuk level yang kedua, saudara bisa kenali cirinya adalah, ini barang-barang udah nutup jalan, udah menumpuk tuh. Mungkin kalau jalan harus miring-miring begitu, nggak bisa jalan tegak begini, harus miring-miring begitu. Ya, ini udah level kedua. Salah satu perabotan rumah, ya khususnya biasanya nih, seperti mesin cuci atau kompor tidak berfungsi, yang udah rusak maksudnya, yang tidak selamanya minimal 6 bulan, atau terdapat AC atau pendingin ruangan atau ventilasi yang tidak berfungsi setidaknya selama 6 bulan. Jadi indikatornya adalah 6 bulan nih, 6 bulan ya. Kalau barang-barang itu ada digeretakan di tempat itu tanpa diapa-apain, ya. Jadi itu mulai kelihatan kepada level yang masuk yang kedua. Ya, pada tingkat ini kamar yang berantakan tidak hanya satu, namun 2 atau 3 ruangan. Ya, tentunya kalau 33 ruangan. Dipenuhi oleh barang-barang dan akses jalan menjadi sempit karena barang tersebut. Terdapat juga jamur di kamar mandi atau di dapur. Nah, saudara lihat nih, ya, tingkatan kedua. Ciri-cirinya tuh seperti ini. Ya, jadi nanti saudara, kalau saudara mengukur, misalkan saudara pernah menemui ya seorang sahabat atau siapapun mungkin yang saudara temui, saudara melihat keadaan rumahnya seperti itu, nah saudara bisa menilai ya, level 1, level 2 seperti apa, begitu. Kemudian karakteristik lain termasuk apa yang ada di dalam kelompok 2 ini. Yang pertama, jika dia pelihara hewan. Bau dari hewan peliharaan atau binatang lainnya mulai muncul. Biasanya kalau kita pelihara kucing itu bau asamnya bukan main itu, saudara. Waduh, bukan main dah itu aromanya itu. Mungkin minta maaf nih ya, minta maaf. Mungkin kita berbeda dalam pandangan hal ini. Tapi saya tidak bermaksud melecehkan. Orang boleh punya cinta kasih kepada hewan, itu bagus, baik ya saudara. Baik, saya tidak dalam hal ini tidak sedang menentang kepada mereka yang pelihara itu. Tetapi kalau memang yang pelihara juga kan, hewan juga tidak bagus kalau pelihara di dalam rumah juga begitu. Dengan orang yang tinggal di dalamnya. Kecuali kalau satu begitu. Satu saja kadang-kadang sangat mengganggu. Nah, tetapi kan hewan juga perlu kena sinar matahari, perlu lingkungan udara yang bersih, begitu kan. Nah, supaya efeknya juga kepada manusia tidak tidak baik begitu ya. Nah, itu yang perlu kita juga pahami. Gitu. Yang kedua cirinya adalah limbah atau kotoran hewan yang berceceran di lantai. Mohon maaf, misalkan pupnya kucing berceceran ya, kemudian pipisnya kucing itu berceceran di mana-mana begitu ya. Nah, ini yang udah mulai kelihatan nih di level kedua ini. Nah, kemudian apalagi? Minimnya perawatan terhadap tempat hewan peliharaan. Ya, apabila misalkan kandangnya misalkan ya, karena sempit ya, kandangnya mungkin hanya beberapa saja begitu. Nah, sehingga kucing ini tidak ada pada tempatnya. Misalkan ada yang tidur di sofa, ada yang tidur juga di depan kesetan kamar mandi, gitu. Bahkan juga ada yang sampai masuk kamar tidur begitu ya. Nah, itu cirinya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat sampah yang meluap. Ya, tempat sampah yang meluap itu juga bisa menjadi sebuah indikator orang ini mengalami HD. Yang terakhir adalah pembukaan wadah makanan yang kotor dan tidak dibersihkan. Saudara bayangkan ya, ini sudah kelihatan kepada kesehatan unsur yang berkaitan dengan kesehatan diri dia sendiri saja, itu mulai ada gejala ke sana. Yaitu tadi, tempat makanan, piring misalkan, tempat nasi, rice cooker, dan sebagainya itu kelihatan tidak dibersihkan begitu.
Nah, orang dengan gejala pada level ini akan malu apabila mengundang teman atau kerabatnya ke rumah karena kondisi tempat tinggal. Pada tingkatan ini, hoarding disorder dapat menyebabkan kecemasan, anxiety itu kecemasan, atau depresi yang menyebabkan penderita menarik diri dari kehidupan sosial. Artinya karena dia keadaan rumahnya seperti itu, maka otomatis dia lebih baik tidak bersosialisasi. Begitu. Kenapa? Karena satu kali pasti orang akan mampir ke rumahnya, akan datang ke rumahnya, misalkan begitu ya. Kalau misalkan ulang tahun atau hari raya tertentu memberikan makanan begitu. Nah, dia sudah ada kekhawatiran seperti itu, sehingga dia menutup diri. Lebih baik dia menghindar. Nah, ini ya saudaraku ya, ketika orang mulai menghindar dari pergaulan sosial, nah biasanya dia hidup dalam kesepian, kesendirian. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tadi mengalami depresi, begitu kan. Karena manusia memang nggak bisa berhidup sendiri. Karena manusia memang adalah orang yang hidupnya berkomunitas, berkelompok, begitu ya. Nah, kadang-kadang akhirnya apa yang terjadi ketika stres dan depresi, makanya lihat, ada orang ngomong sama hewan, ya, waduh ngomong begini begitu, seperti anaknya, begitu kan dikasih nama, kemudian kadang-kadang dihukum itu hewan dan seterusnya. Ya itu, ya. Yang ketiga, pada tingkat 3 ini beda lagi. Kondisi rumah yang berantakan, ya, dapat terlihat dari luar rumah. Jadi kita nggak usah masuk rumahnya, dari luar rumah kita udah lihat. Dari luar rumah nih kita bisa melihat tumpukan barang-barang yang nggak berguna begitu ya. Nah, termasuk barang-barang yang lazimnya terdapat di dalam ruangan. Biasanya TV atau furniture seperti lemari itu udah nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Biasanya kalau TV ditempatkan di sini, itu udah bukan TV lagi. Nah, pada kondisi ini, paling tidak 2 perabotan rumah tangga telah rusak selama 6 bulan lebih, serta 1 area dalam rumah memiliki kerusakan ringan. Jadi udah mulai ada jamur, mulai ada bocor, mungkin gypsum sudah mulai jebol, begitu ya. Itu mulai kelihatan. Terdapat jejak-jejak atau kotoran dari binatang pengerat, ya. Sudah ada tikus masuk ke sana. Tikus kah, atau juga cecurut, begitu ya, atau juga kecoa, begitu, atau juga kelabang, mungkin bisa saja, begitu. Akses jalan juga terhambat dan menjadi sempit karena dipengaruhi oleh barang-barang. Ada tangga naik misalkan ke atas, itu di isi tangga tuh udah barang-barang semua. Nah, jadi kita bisa melihat ya yang ketiga tuh seperti itu. Nah, karakteristik lainnya juga termasuk apa di dalam tingkat ketiga ini? Terdapat kamar tidur dan kamar mandi yang tidak dapat digunakan, sudah pada rusak. Jadi barang-barang rusak itu dikumpulin tuh tadi saudaraku ya. Ini udah masuk kategori yang ketiga. Radio rusak, TV rusak, jadul kuno tuh nggak dibuang. Udah nggak bisa dibetulin nih, tetapi masih tetap aja nggak dibuang-buang. Begitu. Udah karatan begitu ya, udah betul-betul berjamur dalamnya begitu, dikumpulin aja gitu. Jadi persis seperti tempat kalau saudara pergi ke tempat penjualan besi-besi tua, rongsok-rongsokan itu seperti itu tuh saudara. Ya. Tetapi itu kalau orang yang tukang loak, yang barang rongsokan dia kan jual. Memang itu profesinya dia, tapi kalau ini kan tidak dijual, dikumpulin aja. Gitu. Nah, terdapat cairan atau zat berbahaya dalam jumlah kecil berceceran di lantai ya. Itu ceceran zat-zat berbahaya itu misalkan ya itu ya barang-barang kimia ya. Tentunya mungkin sabun ya, sabun cuci tangan, kemudian mungkin juga ya itu tadi pembersih-bersih kamar mandi dan seterusnya. Terdapat penumpukan debu yang berlebihan, tumpukan baju, handuk, spray atau kain sejenis yang kotor. Ya, kemudian kabel-kabel yang kusut dalam jumlah yang banyak, tempat sampah yang penuh dan berceceran keluar. Nah, ini udah kelihatan. Yang udah kelihatan ya, tempat sampahnya itu nggak dibuang-buang. Saudara bayangkan, sampah nggak dibuang, ya berceceran di mana-mana, itu ada di dalam rumah. Ya. Kemudian bau tidak sedap yang memenuhi rumah. Jadi dalam rumahnya udah nggak enak. Mohon maaf, mungkin seperti tempat pembuangan sampah. Gitu, ya. Nah, pada tingkatan ini, pengidap akan tersinggung dan marah apabila ada orang baik, itu teman atau keluarga yang menyinggung mengenai gaya hidupnya atau bahkan barang-barangnya. Jadi orang yang punya gangguan HD itu sangat sensitif, saudara. Jangan mengkritik tentang barang-barang apa yang dia kumpulkan itu. Sebab kalau tidak seperti itu, saudara, ya kalau seperti itu maksudnya, itu akan menimbulkan masalah. Itu akan menimbulkan pertengkaran tentunya. Karena dia menganggap bahwa orang yang menyampaikan atau berbicara tentang hal itu dianggap adalah sebuah penghinaan buat dia. Keempat nih, tingkah hoarding disorder keempat mengakibatkan tempat tinggal penderita dipenuhi jamur yang terlihat di seluruh bangunan. Jadi mulai dari depan rumah sampai ke dalam, sampai ke belakang lagi, ya itu sudah penuh dengan jamur. Terdapat juga kerusakan struktural pada bangunan, serta bau yang tidak sedap dan penumpukan kotoran. Begitu. Kamar tidur tidak dapat digunakan, bekas makanan atau makanan busuk terlihat berceceran di lantai. Nah, karakteristiknya yaitu bekas-bekas bungkus makanan yang sudah lama. Ada di situ bekas tiki misalkan ya, bekas
kertas nasi goreng kumpul di sana, pokoknya itu ya tadi lah bekas-bekas makanan segala macam itu dibuang begitu aja, berceceran. Tidak adanya peralatan makan seperti piring, gelas atau sendok yang bersih, semuanya kotor. Ya. Tempat tidur dipenuhi kutu atau tungau atau serangga lainnya dan tidak menggunakan spray atau kain sejenis. Nah ini ya, ini udah agak parah nih saudara yang keempat, mungkin sudah parah maksudnya. Adanya laba-laba serta jaringnya terdapat di sudut rumah dalam jumlah banyak. Jadi orang yang punya tingkat gangguan mental disorder, saudara, itu orangnya malas ya Bapak Ibu, sangat malas banget begitu. Jadi betul-betul malas. Jadi makanya ya itu tadi efek negatifnya itu salah satunya adalah kemalasan yang sangat-sangat begitu ya. Kemudian terdapat hewan pengerat seperti kelewat yang tinggal di atap rumah, kelawar maksudnya ya, ataupun tikus yang bebas berkeliaran. Kemudian lebih dari satu akses jalan terhalangi oleh barang-barang. Itu yang keempat. Nah, orang dengan tingkatan ini memiliki masalah kebersihan yang buruk, serta kemungkinan tidak mandi selama berminggu-minggu, termasuk orangnya, sudah. Jadi udah tingkat yang keempat ini, keadaan rumahnya seperti itu, orangnya pun malas mandi. Saudara pernah nggak ketemu orang, cantik, ganteng, memang nggak pernah mandi, hanya pakai minyak angin aja. Minyak angin, kadang-kadang mungkin minyak wangi, begitu ya. Kadang-kadang nggak gosok gigi, rambut juga kucel acak-acakan begitu. Muka juga kusam begitu ya, karena nggak mandi begitu, kering begitu kelihatan. Dan itu tadi, saudaraku, kotor pakaiannya begitu. Nah, itu ya, saudaraku, kita bisa melihat juga, ternyata HD bisa kelihatan daripada penampilan orang. Nah, orang ini seringkali memiliki kesehatan mental yang buruk dan memfokuskan energi emosional pada rencana buruk atau kenangan nostalgia begitu. Jadi memang ada obsesi pikiran-pikiran berkaitan dengan masa lalu juga. Nah, ini tingkatan kelima. Tingkatan kelima atau yang terakhir, yang paling parah, melibatkan kerusakan bangunan struktural yang cukup parah pada tempat tinggal. Dinding atau tembok yang telah rusak. Ya, ini orang yang udah tingkat yang paling parah Bapak Ibu, ya dia tidak takut kerusakan rumah itu akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Dia tidak takut, ya. Bahkan tidak adanya listrik atau bahkan air yang mengalir. Rawan akan kebakaran, ya, serta terdapat hewan-hewan yang bukan hewan peliharaan berkeliaran secara bebas. Selain itu, tempat tinggal seorang gejala HD, tingkat ini memiliki gejala sebagai berikut. Pertama, kamar mandi dan dapur yang sangat berantakan. Ya, kotoran manusia terlihat dengan jelas. Ya, makanan, ya ini jelas kelihatan. Saudara. Kenapa kotoran manusia terlihat dengan jelas? Karena kan tadi tidak ada listrik, tidak ada air. Gitu. Dari mana dia bisa mengeluarkan air gitu untuk bersih-bersih? Tidak bisa begitu. Tetapi Heki ini bahasa Jepang ya. Tapi dia tenang aja ya begitu. Biasa-biasa aja begitu, ya. Dia nggak ada merasa nggak nyaman begitu. Dia merasa tetap ya udah fun aja begitu. Nah makanya itu karena penyakit mental ya seperti itu, ya. Kemudian makanan yang busuk memenuhi rantai serta di dalam kulkas yang telah tidak berfungsi. Nah, orang dengan gejala HD dengan tingkat paling parah ini biasanya tidak tinggal di rumahnya, melainkan menumpang teman atau kerabatnya. Tapi jadi masalah nggak nih? Jadi masalah. Kalau tadi kasusnya di kosan, jadi masalah nggak dengan pemilik kos? Jadi masalah. Jadi masalah nggak dengan penghuni kos lain? Jadi masalah. Begitu. Jadi masalah nggak dengan masyarakat? Jadi masalah. Kenapa? Menjadi sumber bibit penyakit di sana. Begitu. Nah, makanya ini ya dampak-dampak negatifnya. Nih, karena kan kondisi rumahnya sangat berantakan, orang ini juga membuang sampah mereka ke dalam botol atau wadah lain yang tersisa di rumah. Individu pada tingkatan ini biasanya memiliki gejala depresi yang sangat jelas. Nah, itu sudah punya gejala HD, depresinya juga udah lumayan tinggi sudah. Sehingga itu tadi ya, perilakunya udah benar-benar udah di luar batas-batas kenormalan. Nah, sekarang terakhir ini kita akan bicara soal dampaknya. Dampak orang yang HD itu berdampak kepada siapa? Yang pertama, berdampaknya bukan hanya kepada diri sendiri. Yang pertama itu berdampak kepada lingkungan. Kenapa berdampak kepada lingkungan dikatakan ya? Penumpukan barang-barang yang dilakukan oleh seorang HD akan menyebabkan gangguan berbagai aspek, mulai dari sisi estetika atau daripada keindahan, yang mana akan mengganggu pemandangan, merusak pemandangan banget. Bagaimana kalau dia ngontrak di sebuah perumahan yang bagus misalkan, sementara orangnya pengidap HD, ini sangat mengganggu sekali begitu. Nggak enak banget dipandang begitu. Ini pun akan membuat tetangga kiri kanan dan depan itu nggak nyaman begitu. Bahkan mungkin yang di belakang rumahnya juga nggak nyaman begitu. Sehingga akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat, ya. Kemudian dari segi penggunaan barang pun akan mempersempit ruang gerak. Ya nggak bisa. Ini orang akan tersiksa sebenarnya hidupnya, nggak nyaman begitu. Tidur pasti akan kurang begitu.
Ya. Selain itu, lingkungan yang terdapat penumpukan barang akan memicu terbentuknya sarang-sarang hewan pembawa penyakit, sarang tikus, sarang kecoa, sarang nyamuk. Ya, demam berdarah tentunya sangat berbahaya. Nah, barang-barang ini pun akan menimbulkan tumpukan debu yang memicu penyakit lainnya seperti asma atau alergi atau ISPA, infeksi saluran pernapasan bagian atas. Begitu. Tapi jangan lupa, bisa menjadi sarang apa? Reptil, saudaraku ya. Hati-hati, bisa saja di situ muncul begitu reptil yang sangat berbahaya, ular kobra misalkan, bisa saja muncul di situ. Ular weling, ular belang, dan seterusnya ini sangat berbahaya. Nah, jadi ini yang pertama, ekosistem menjadi terganggu ya. Kemudian yang kedua, dampaknya bagi kesehatan. Ya, dampak bagi kesehatan ditimbulkan tidak akan berdampak langsung, ya, tetapi mungkin bisa bertahap begitu. Tetapi melainkan pengaruh dari dampak lingkungan yang kemudian memicu berbagai penyakit. Lingkungan yang kotor dalam hal ini yaitu banyak barang yang tertimbun akan menimbulkan sarang hewan dan kotor menimbulkan penyakit. Pertama akan ada sarang kecoa sangat senang hidup di lingkungan yang sempit, gelap, dan kotor. Kecoa akan menimbulkan berbagai penyakit, contohnya asma, diare, sampai dengan tifus. Nah, hewan lain yang akan timbul akibat lingkungan yaitu tikus. Tikus akan mengakibatkan penyakit leptospirosis, ya, yaitu penyakit yang berasal dari kencing atau darah tikus. Hewan lainnya adalah nyamuk yang akan mengakibatkan demam berdarah hingga malaria. Jadi kesehatan ya ini bisa diserang oleh karena berbagai macam munculnya beberapa hewan-hewan yang membawa bibit penyakit. Belum lagi cicak ya saudaraku ya, bisa membawa penyakit. Kemudian yang ketiga, dampak daripada HD adalah bagi psikologis. Mayoritas HD memiliki masalah orang terdekat, utama keluarga. Hal ini karena barang-barang berikan sang penimbun akan mengganggu ruang gerak anggota lain, ya, dan berbagai penyakit juga mengancam anggota keluarga lain. Saudara bisa bayangkan, kalau misalkan seorang menantu tinggal di rumah mertua, penantunya mengalami HD, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Tersiksa itu mertua. Aduh, itu sangat psikologisnya tidak akan nyaman. Saya yakin tuh saudara tuh setiap hari bisa jadi perang dari sabar ya, tahan-tahan kesabaran sampai meledakkan kesabaran. Bisa terjadi seperti itu. Makanya itu tadi bisa menimbulkan konflik ya kepada orang lain gitu. Nah, dikatakan bahwa berikutnya dan berbagai penyakit juga mengancam anggota keluarga lain. Jadi ada resiko yang mengancam keluarga yang lain dari penyakit ya. Kemudian anak atau saudara dari sang penimbun akan malu ketika orang lain, baik kerabat ataupun tetangga yang berkunjung ke rumahnya. Hal ini dikarenakan kondisi rumah yang berantakan. Dalam beberapa kasus, hoarding disorder menyebabkan konflik rumah tangga hingga perceraian karena pasangan dari seorang hoarder tidak tahan dengan gaya hidup seorang hoarder. Ya. Jadi orang yang normal nih tentunya nggak nyaman dengan cara yang seperti itu. Apalagi orang yang biasa bersih ya, repot. Ini saya nih. Saya kan tipenya sanguin, ya, tipenya sanguin. Istri saya itu tipenya pragmatik, ya, dia cenderung juga sedikit kolerik begitu. Nah, dia juga kalau mengerjakan sesuatu tentunya dia pengen rapi semuanya. Kalau saya agak cuek orangnya, begitu. Nah, kadang-kadang kita kelupaan aja, anduk aja nih, nggak taruh di tempat ini, tempat jemuran anduk, saudara, itu dia bisa marah, begitu. Nah, ini makanya seringkali ada perbedaan, begitu. Tetapi lama-lama saya ngerti, karena saya harus belajar bahwa saya harus menyesuaikan. Kenapa harus belajar menyesuaikan? Karena ini yang baik, begitu. Yang terbaik. Bukan berarti saya punya gangguan kepribadian HD, bukan. Tetapi dalam hal anduk saja, saudaraku ya, ini dulu beberapa kali dulu seperti itu. Contoh, Jack Odol. Jack Odol bisa jadi masalah. Ini keluar sedikit konteks ya. Perbedaan di dalam suami dan istri, di dalam karakter maupun kepribadian ya, begitu ya. Itu bisa berbeda. Kalau saya pencet dari atas, dia pencet dari bawah. Yang benar kan memang pencetnya dari bawah. Tapi kalau saya kan orangnya cuek, dipesanguin begitu. Jadi hajar aja begitu. Asal pencet aja. Tapi lama-lama saya tahu, oh saya salah nih. Ntar abis dia masuk kamar mandi, dia gosok gigi nih, dia lihat seperti itu karena saya duluan, ini jadi masalah nih, jadi ribut. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pencet dulu dari bawah, saya naikin ke atas, seperti orang mijat begitu. Jadi seakan-akan saya dari bawah begitu. Nah, jadi saya lakukan itu, ini aja lihat saudaraku, ini bukan HD. Ini sesuatu yang mungkin kita karena terburu-buru, mungkin karena kita banyak sesuatu di pikiran, biasa ya laki-laki itu banyak sekali berpikir kan, tentang ini, tentang itu, tentang yang seterusnya begitu. Apalagi saya dengan berbagai macam kesibukan begitu ya, bukan hanya pelayanan. Nah, kadang-kadang kita bisa lupa begitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita lupa, kadang-kadang
sering kali kelupaan, kalau 1-2 kali mungkin hal yang biasa. Tapi kalau sering kebiasaan, ya begitu ya. Nah, karena lupa tetapi juga jadi kebiasaan, itu akan menjadi masalah. Begitu. Ini padahal suami istri loh, tidur tempat tidurnya sama, ya. Bangun kadang-kadang sama, bangun paginya. Kadang-kadang sebelum tidur doa juga bersama. Tetapi ketika ada hal-hal yang berbeda, itu bisa menjadi konflik. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana kalau salah satunya adalah penderita HD. Nah, saudara bisa lihat sendirilah konfliknya bisa seperti apa gitu ya. Makanya bukan suatu hal tidak mungkinan bisa terjadi konflik yang membawa kepada perceraian, bisa. Gitu. Nah, kemudian ini ya gangguan psikologis yang lebih serius juga berpotensi dapat didapatkan oleh HD. Perilaku HD juga merupakan gejala dan gangguan psikologis lainnya ya. Anxiety atau gangguan kecemasan dan stres merupakan dua hal yang sering dialami oleh pengidap HD. Dapat memicu kepada yang berikutnya lebih lagi di atas, itu apa? Gangguan kejiwaan. Jadi penderita jangan jangkau waktu yang panjang. Jadi kalau udah sampai begitu, ya udah mengarah kepada kejiwaan atau skizofrenia. Hal ini mengakibatkan pengidap HD juga memiliki risiko gangguan makan, pola makan yang tidak normal hingga demensia. Demensia tahu ya, pikun, ya lupa ingatan. Jadi efeknya banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi jangan pikir orang yang suka, yang terkena HD bukan suka ya, orang yang kena HD udah begitu aja. Enggak, ada risiko-risiko lain yang depannya akan menyebabkan sesuatu yang lebih fatal atau berbahaya itu terjadi. Ya Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu, secara cepat saya menyajikan presentasi atau pengajaran materi malam hari ini berkaitan dengan HD. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu ya. Silakan, habis ini kita akan masuk di dalam diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Dianto. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa materinya malam ini ya. Saya mengenal lagi salah satu karakter, maksudnya kebiasaan manusia seperti itu ya Pak. Ya baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara dari SMA Adonai ya. Ya, dimulai besok hari Minggu 29 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di SMA Adonai akan ada ibadah online dan juga akan ada yang live ya singernya, yaitu Ibu Yanti, dan tema khotbahnya adalah keberhasilan sejati yang akan dibawakan narasumbernya oleh Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Kemudian di hari Senin 30 Oktober 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di SMA Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan temanya adalah ketika pintu kesempatan tertutup. Ya, ini diambil nasnya dari Kisah Para Rasul 16 dan kelas ini materinya berlanjut ya Bapak Ibu, selalu diambil dari Kisah Para Rasul. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Setio Nugroho dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya saya akan bacakan channel-channel yang nilai di YouTube, diantaranya channel SMA Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahali Rai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Zanet Sidan. Dan di SMA Adonai juga setiap pagi ada renungan pagi ya Bapak Ibu, dimulai dari hari Senin sampai Sabtu ya di pukul 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti renungan pagi SMA Adonai. Dan Bapak Ibu yang belum men-subscribe dan men-share channel-channel ini, tolong membantu men-subscribe dan men-share-nya sehingga makin banyak orang yang bisa mengikuti acara-acara dari SMA Adonai dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang lagi dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Sebelumnya bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan yang diajukan sehingga bisa dibuka mic-nya oleh operator kami. Ya, silakan Bapak Ibu. Ibu Heni, apakah ada yang mau Ibu tambahkan atau Ibu
tanya juga boleh, Bu. Silakan, Ya, Bu. terima kasih Si Saling ya, luar biasa temanya hari ini Pak. Sebelum dipaparkan, saya sudah bilang gini, jangan-jangan gue ini yang sedang dibongkar. Ternyata dengan Bukan. uraian-uraian tadi, oh iya syukur bukan saya. Gambarnya karena begitu ya, Bu. Iya, karena saya pikir saya, wah enggak, saya mah rapi orangnya. Sampah harus bersih, rambut di lantai aja mesti dicomot. Terus kembaliin barang oh bukan saya ini penyakit ya. Nah, sebelum kita lanjut ini ada ibu yang namanya Ibu Sabrina ya. Ibu Sabrina ini sedang menonton kita ya. Dia mengatakan dia itu beli barang seperti baju dan tas dulu seperti gituan. Jadi dia nggak bisa kontrol diri. Nah, kalau dia nggak mengandung yang tadi seperti itu, kayaknya dia nggak termasuk orang yang kena penyakit HD ya Pak ya. Bukan. Terus Iya. dia berkata gini, oh HD ternyata penyakit ya katanya. Nah, Ibu Sabrina vlog kalau memang bisa masuk ke Zoom, ya silahkan Bu, bisa diskusi bersama-sama kami ya. Ya itu Pak, itu komentar dari Ibu Sabrina, karena dia mengatakan HD itu penyakit yang berlebihan katanya, menumpuk barang-barang. Betul. Ya, betul. Silakan Pak. Iya, memang itu yang menjadi masalah ya. Karena gini, Bu, yang dimaksud dengan kategori penyakit itu adalah sesuatu yang menimbulkan efek negatif buat orang lain, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang biasa buat diri dia. Itu sudah penyakit, Bu. Nah, artinya apa? Seharusnya adalah kenyamanan dirinya dia adalah bisa dia bagikan buat kenyamanan orang lain. Tetapi kebiasaan jelek dia itu akan memberikan efek yang negatif buat orang lain. Nah itu, sesuatu yang dia merasa bahwa ini tidak sesuatu yang melanggar, tidak sesuatu yang tidak baik, dan ini adalah hal yang baik menurut dia, ya. Jadi sehingga itu menurutnya dia kekeh bahwa dia ini tidak melakukan sesuatu yang jelek begitu. Nah jadi inilah yang disebut dengan itu tadi penyakit mental begitu. Jadi hal-hal yang negatif dipelihara dianggap sebagai sesuatu yang benar begitu, sekalipun ada penilaian-penilaian yang menurut orang lain itu tidak pantas atau tidak wajar. Nah, jadi itu termasuk dengan kategori penyakit. Nah, memang betul apa yang dikatakan Ibu tadi itu memang itu selalu berlebihan, memang sangat-sangat berlebihan bahkan. Karena berlebihan itu bukan berlebihan yang positif, berlebihannya amat negatif semua. Nah itu Bu. Nah saya ini nih mau sharing nih Pak Dedi. Jadi saya ini punya ini teman yang istrinya itu mengidap HD dan itu sudah parah gitu. Jadi gini, istrinya ini senang menimbun barang seperti yang Pak Dedi bilang. Jadi dia suka membeli barang-barang yang bukan yang mahal ya, bukan yang mahal Bu Heni barangnya gitu. Jadi misalnya dia beli barang yang diskon gitu kan, dia suka gitu membeli barang-barang yang diskon, misalnya barang-barang kebutuhan rumah gitu, misalnya kayak sampo gitu, sabun, ini murah nih lagi diskon, beli gitu. Nah dia jadi dia senang gitu beli barang-barang diskon, dan itu dibeli, ya sudah dibeli ya sudah dilempar aja gitu di kamarnya gitu, barang itu dilempar gitu ya kan. Nah, nanti besok kalau ada diskon lagi dia beli lagi gitu, padahal itu belum habis, misalnya contohnya yang paling mudah sabun mandi deh gitu ya Pak ya. Nah begitu. Nah sampai akhirnya kamarnya itu tuh bener Pak penuh dengan barang-barang numpuk gitu. Jadi di dalam kantong plastik hitam lagi ya kan, numpuk sampai mengganggu jalan. Itu kelompok dua ya. Itu udah tingkat kedua tuh Bu. Nah mengganggu jalan, tapi itu bukan di dalam kamarnya aja, jadi di ruang tamunya juga begitu gitu, di dapurnya juga begitu. Jadi rumah itu udah bukan kayak rumah tapi kayak gudang. Iya gitu. Jadi barang itu menumpuk tinggi, dan suaminya itu tidur itu di kamar hanya ranjangnya aja loh Bu Heni, nggak ada barang. Jadi di bawah semua kiri kanan barang, dan
suami ini sebenarnya tersiksa sih, tapi bagaimana ya, istrinya itu udah dibilangin, jadi udah pernah suaminya itu tuh membersihkan kamarnya itu ya Pak, jadi dibersihkan barang-barang istrinya, pokoknya dipindahin lah dari kamar itu gitu ya. Yeah. Marah, istrinya marah, istrinya kerja kan, pas pulang istrinya marah sama suaminya, kenapa barang saya dipindahin kemana, pindahin ke sebelah lah, itu di kamar tidur. Istrinya marah-marah, katanya Pak, dia bilang istri saya marah-marah, katanya kenapa dipindah-pindah, itu barang nanti kalau mau dicari itu katanya susah, padahal mah apa yang mau dicari loh, itu barang banyak banget Bu Heni, segunung kali di kamar. Makanya, nah terus besokan berapa lama lagi, terus rumahnya juga dibersihkan juga sama suaminya punya kakak perempuan gitu. Jadi kakak perempuannya pas masuk rumah, ini nggak salah rumah, gudang sama rumah, dibanting bersihin kan, marah lagi istrinya. Nah itu, dan terus akhir udah dibersihin, udah rapi nih, ditumpuk lagi Bu Hedi, itu barang ditumpuk lagi di kamar, seperti itu, sampai seperti itu Pak. Tapi ya untung suaminya sabar gitu, jadi dia bisa menerima gitu, nggak cerai sih Pak, cuma ya begitu, kasihan sih. Saya mikirnya begini, itu kan bisa banyak binatang itu loh Bu Heni, kayak kecoa. Suaminya harus urut dada terus tuh. Urut dada terus. Kalau laki-laki ngurut dada atau urut kepala ya? Dan itu tau nggak Bu Heni, udah begitu banyak barang, pasti kan banyak debunya, tebel, ya dong. Nah iya, aduh, saya dengar dia cerita sama kita dulu waktu saya kerja ya, sama kita di kantor, saya bilang masa sih, iya katanya dia, aduh mungkin udah stres kali ya suaminya, sampai akhirnya dia cerita ke kami gitu Pak, karena nggak tahan habis bagaimana ya, tetap aja itu nggak bisa istrinya nggak bisa berubah. Nah itu bagaimana Pak untuk membuat istrinya sembuh itu bagaimana Pak? Ya bisa sembuh nggak Pak? Iya. Bisa Bu, tapi tahapnya nggak secepat yang kita mau, nggak bisa, lama. Karena tadi sudut pandang dia itu ada sesuatu yang dia beli itu berdasarkan satu kesukaannya dia. Yang kedua, dia terobsesi bahwa itu dulu mungkin benda-benda yang mungkin dulu dia pernah pakai waktu masa kecil, misalkan kayak begitu ya. Yang kedua, mungkin dia pernah teringat segala sesuatu, misalkan waktu dia kecil dia belanja sama mamanya suka pakai barang tersebut begitu. Sehingga kalau mamanya tidak ada, dia itu senang mengingat kembali begitu. Jadi dia mengumpulin barang-barang itu. Padahal tidak dipakai, memang dia kumpulin aja. Nah, ini saya lanjutin ya. Saya teringat tadi karena Ibu tadi bicara soal sabun. Saya tuh pernah satu kali ada penderita HD itu kasih hadiah ke saya. Kali Pak, saya ada hadiah buat Bapak, dikasih hadiah. Tahu nggak hadiahnya apa? Sabun. Waktu saya dikasih hadiah sabun, saya kaget lihat itu sabun. Ya ampun, itu sabun belum dibuka sama sekali. Tapi memang warnanya udah mulai pudar ya, begitu ya. Begitu saya lihat itu sabun Gift. Sabun Gift yang dulu bentuknya tuh kayak lakukan backup. Iya. Ya kan ada. Gambarnya tahu nggak siapa gambarnya? Ida Iyasa masih muda. Ida Iyasa saya kagak tahu. Masih muda. Saya kaget dikasih sabun model kayak begitu. Itu udah bukan expired lagi. Itu dari saya zaman mungkin masih SD itu sabun sudah ada. Biasanya kan kita pakai prakarya itu, dipakein kayak seperti bantal-bantal untuk pernikahan begitu kan, pakai sisinya pakai jarum-jarum pentul begitu. Karena saya bikin pernah prakarya seperti itu waktu SD. Jadi saya ingat banget zaman SD nih, jangan-jangan. Saya ingat banget ya waktu itu bintang lu tuh kok nggak salah Ida Iyasa, siapa lagi tuh, saya ingat tuh begitu. Dan itu dikasih ke saya masih utuh begitu. Menurut dia ini barang mahal, udah langka. Udah nggak ada yang punya lagi. Dari sisi kelangkaan itu iya. Siapa yang mau beli sabun dengan harga puluhan juta misalkan begitu ya, kayak begitu, itu udah expired, buat apa begitu. Ya akhirnya ya saya nggak pakai lah begitu, daripada saya pakai kulit saya berubah kan gitu. Nah, saya kayak aman lagi kan gitu kan, saya pakai. Menurut dia itu udah berarti banget, menurutnya udah berarti banget. Gue cari nih supermarket mana nih, cari nih di mana pun toko nih, nggak ada nih, gue doang yang punya nih begitu. Ini gue kasih sesuatu yang berharga nih buat lo nih begitu. Padahal waktu saya lihat, ya ampun,
ampun. Udah expired itu. Dari zaman saya belum menikah, dari zaman saya masih main layangan. Kasih itu sabu. Serem ya Pak ya. Bahwa Iya, jadi ya, Tadi betul. kan Bapak mengatakan penyebab dari HD ini bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya. Jadi ada betul. peran orang tua juga ya Pak ya. Iya, betul. Jadi membiarkan anak-anaknya tidak ditegur. Taruh jangan di situ. Kasih di Iya. mana? Itu betul. Iya. Jadi peran orang tua itu harus ya Pak ya. Harus, Tapi ada karena orang tua punya begini. Aduh capek gue ngomong sama anak, gue angkat aja deh. Iya. Katanya. Iya, kayak saya juga gitu Bu. Daripada ngomel, dianya nggak denger, udah saya yang ambil aja, saya ngerapin. Kadang emang saya juga gitu Bu Hendy. Karena anak kecil kan susah ya diajarin ya. Tapi ya puji Tuhan sih setelah dia dewasa ya dia ngerti sih Bu. Misalnya kalau habis makan ya taruh sendiri piringnya di dapur gitu. Ya kalau masih kecil emang susah gitu. Tapi ya harus rajin Bu. Jadi gini Bu, caranya Bu, kalau misalkan kita mau makan nih anak nih, kita ajak dia suruh turun ke bawah, kita berapa kali harus belajar untuk sama-sama makan bareng di meja. Beli makanan yang pakai itu ya, kayak nasi goreng itu kan ada kertasnya gitu kan, ada lapisan, sama-sama makan seperti itu. Setelah selesai, contoh ini kamu lipat nih caranya begini apa semua, terus diajarin gitu. Dan setelah itu nih kamu buang tempat sampah ke sana ya. Terus sendoknya kamu taruh, piringnya kamu taruh di tempat cucian. Jadi arahkan dia seperti itu berapa kali. Jadi secara tidak langsung itu adalah pengajaran. Metode yang kita pakai. Ya, orang tua juga harus sabar, Aling. Gak boleh diambil, Aling. Harus ditunjukin. Tadi sebelum saya masuk, saya sempat sedikit dengar tadi masalah LGBT ada yang tanya kan, menular atau tidak. Iya. Nah, saya tadi tadi saya dengar gitu intinya sedikit. Nah, terus kemudian sekarang masalah yang gini, tadi kan dia sempat ngomong masalah quality time. Saya sempat dengar tadi itu pembicara yang pertama tadi. Dia sempat Pak Pendeta siapa tadi sempat mengatakan quality time itu penting. Nah, itu saya setuju. Karena quality time itu adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada anak sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu hal yang contohnya berbeda. Berbedanya apa? Itu tadi. Kita makan bersama, caranya bagaimana kita makannya, kemudian bagaimana caranya kita itu tadi ya membersihkan meja misalkan apa ya kalau ada nasi kececeran apa semua, nah kita ajarin di situ. Itu begitu penting ya, ada tisu di sana kalau tangan kotor dengan tisu, terus tisunya dibuang kemana. Jangan sekali-kali anak dari kecil diajarin makan di dalam kamar sambil tiduran begitu. Ya, kemudian kalau nggak ada yang ngambilin itu diarinnya digeletak di situ. Nah, ini sangat berbahaya nih, jangan dianggap sepele. Begitu. Nah, makanya orang tua ya perlu juga punya perhatian lebih. Ketika mendidik anak di usia masih anak-anak ya, dibandingkan sudah remaja, itu yang remaja udah sulit untuk memperbaikinya. Tetapi kalau dari kecil ya, itu mudah. Begitu. Ini kenapa? Kita sedang mewariskan gaya pendidikan yang baik, yang benar. Buat nanti anaknya dia kelak juga, cucu kita. Begitu. Jadi kalau kita nggak wariskan pendidikan dari yang sekarang ini dengan cara yang benar kepada mereka, nah otomatis dia pun akan melakukan hal yang sama kepada generasi keturunan nanti. Begitu. Makanya tadi kenapa disebut faktor genetik? Kenapa? Karena seperti ini. Gitu. Ya kan disebut dengan genetik keturunan. Karena kebiasaan itu. Makanya bersyukurlah masih ada orang tua yang tidak otoriter. Tadi saya sempat dengar juga LGBT itu otoriter ya. Tapi otoriter bukan tidak dibutuhkan. Otoriter tidak dibutuhkan untuk hal-hal yang memang tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Itu kan sikap otoriter yang memang harus kita ada sebagai Tuhan. Bukan tidak boleh tidak ada sama sekali, tidak juga harus ada terhadap hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi. Gitu. Harus ada sikap otoriter itu, tetapi tidak mutlak harus 100% otoriter. Nah makanya tadi saya bilang, ini akan jadi faktor genetik. Gitu. Jadi kebiasaan, kebiasaan negatif. Nah, ayo ibu-ibu, nih udah belajar hati. Apalagi minggu depan nih pelajarannya penting nih. Minggu depan pelajarannya penting yang Bapak Ibu tidak pernah dapat. Ini saya kasih bocoran dulu sedikit. Saya akan kasih tahu pelajaran berdasarkan ilmu pengalaman yang saya dapatkan. Bapak Ibu mungkin nggak dapatkan dari dosen-dosen lain. Jujur. Nah, saya akan kaitkan masalah makanan kesehatan dalam Alkitab dengan fakta yang ada di lapangan hari-hari ini berkaitan dengan apa yang ibu-ibu biasa belajar. Ya, dan kemudian nanti dimakan. Itu nantilah minggu depan. Ya, itu sedikit bocoran aja. Jadi memang yang teman saya juga Bu Heni sudah kasih judulnya. Karena saya seringin dulu, saya masukin.
supaya serial pasal konseling ini bisa ada jeda dulu sedikit, kemudian nanti saya masukkan lagi supaya tidak terlalu jenuh juga. Sebenarnya sih nggak jenuh, setiap pelajarannya beda-beda masalah. Gitu. Ini Bapak Ibu nih pelajaran ini udah mau masuk S2 nih Bapak Ibu. Saya kalau ngajar di STT ini udah S2 nih, cuman memang ada tambahan-tambahan lain ya. Bapak Ibu udah lulus S1 dari pelajaran pasal konseling dari kemarin. Iya Bu, ini kita jadi tahu banyak ya Bu tentang kelainan ini ya. Kayak yang teman saya itu istrinya memang benar faktor genetik Pak itu karena bapaknya katanya seperti itu. Bapaknya juga seperti itu, bukan suka ngumpulin barang katanya. Iya, bapak-bapak ada juga Bu sampai hari ini suka bohong sama istri, kumpulin koleksi mobil-mobilan misalkan ya, misalkan VW apa begitu ya. Dia bisa bikin satu ruangan pakai kaca-kaca itu semua ya. Bahkan saya sempat ngalamin ada laporan istrinya nangis-nangis begitu ya, karena papahnya itu lebih sayang kepada mainannya dia itu. Dia punya anak laki, anaknya nangis, pengen mobilan itu masuk kamarnya. Bapaknya, bayangkan di bapak kandung begitu. Sampai marah-marah begitu. Lebih memilih mainan mobilannya itu tidak disentuh oleh anaknya. Tidak boleh sampai dimainin oleh anaknya. Sampai anaknya digebukin loh. Anak 5 tahun digebukin seperti itu. Nah, tidak terima mamahnya dong, istrinya dong. Marah-marah dong pada suaminya. Jadi ribut besar tuh. Begitu. Nah, itu jadi barang-barangnya dia tuh nggak boleh disentuh. Harus dilihat. Yang bisa sentuh tuh cuma dia. Nah, ini orang gangguan jiwa juga nih. Gangguan mental juga nih iya, kayak gini. Iya benar. Udah bohong kepada istri, mainan itu mahal ya, saya tahu, saya cek mainan itu mahal harganya. Kalau ada yang di atas 500.000, paling murah 300.000, itu dia koleksi tuh. Dia bikin lemari-lemari kaca gitu. Bahkan lebih banyak di kamar itu dibandingkan di kamar istrinya. Yang parah nih kayak begini nih. Coba saudara bisa bayangin dah kalau punya pasangan salah satunya ya model kayak begini nih. Mungkin kita kalau kita belajar di Alkitab mungkin tidak ada tuh ucapan bahagia keluar dari mulut kita. Sedangkan Alkitab berkata berbahagialah orang ini, berbahagialah. Nah, pasangan yang kayak begini sulit untuk kita ngomong berbahagia. Repot. Betul. Iya. Barangnya sampai nggak boleh dipegang apalagi ya. Nggak boleh, dijual aja nggak boleh. Bayangin. Ban bekas aja, ban bekas itu udah nggak bisa dipakai tuh ban bekas. Yang mungkin dia nggak tahu kali nanti Lebaran Idul Fitri dia mau muter-muter doang ban satu komplek kali. Ya, dia nggak jual itu, dia nggak boleh jual. Itu ban Toyota Kijang Super dari tahun 90 itu masih ada tuh bannya. Dia jualan toko ban kagak, gitu. Itu ban udah pada botak, awetnya udah pada keluar. Dia kumpulin itu di samping rumah dia itu, bayangkan aja Bu. Itu udah berapa puluh tahun. Jadi tempat nyamuk itu kalau itu. Makanya orang nih yang kadang-kadang Pak RW datang, Pak bujuk-bujuk, Pak udah dibuang aja Pak. Oh jangan, Bapak kok bisa ngatur-ngatur saya, itu barang saya, rumah saya Pak. Sampai begitu loh. Ya, makanya kalau lagi fogging, waduh sampai di rumah dia tuh paling lama tuh di fogging. Rumah dia doang paling lama. Mungkin di dalamnya tuh bukan cuma kecoa, tikus, bukan, jangan-jangan. Mungkin ada komodo, biawak, kali pada keluar semua. Kali itu jangan-jangan sampai ke setan aja mungkin enggak kali tinggal di situ. Kata setan, gua nggak betah ada tinggal di sini lah. Gua nggak betah ada, kata setan. Gua susah tidur, kata setan. Nggak empuk, nggak bersih katanya. Iya, kata setan, gua nggak bersih nih. Aduh, gua nggak demen dah. Gua keluar aja dah, kata setan. Gitu. Kata setan ini yang tinggalin rumah nih lebih setan dari kita nih, kata setan. Nah, itu mengenai kumpulin barang-barang bekas rongsokan Pak, ya, barang-barang yang nggak berguna gitu ya. Terus saya memang pernah masuk ke rumah orang Indonesia. Bapaknya itu dulu pernah jadi konsulat di New York ya. Jadi anaknya itu tinggal di Amerika dan ketemu di gereja. Saya nggak tahu kalau dia punya kelainan jiwa gitu kan. Ya saya berteman, saya ramah dengan dia. Yang lain-lain di gereja udah cuekin dia gitu kan. Karena waktu saya memang baru pertama kali di situ ketemu dia, jadi ya saya ladeni. Terus dia tanya, bisa nggak dapat nomor kontak, ya saya kasih. Dia sering hubungan, sering ini. Terus dia bilang, wah kamu bisa masak ya gitu. Iya, nah gimana? Kita ngobrol-ngobrol itu, pendek katanya dia datang makan di rumah saya dan dia kaget lihat rumah saya. Wah, rumah kamu rapi sekali katanya. Wah, kamar mandi kamu bersih banget katanya gitu. Memang keponakan saya sih
bilang sama kakak saya dulu waktu di Nias ya, aduh kalau kita pergi ke rumah Ai Heni, katanya di dapur aja kita bisa camping loh Mak, bisa tidur kita di lantai katanya gitu. Jadi terus dari teman saya ini datang, dia liatin, dia bilang gitu, terus dia nanya gini ke saya, kamu mau nggak bantu saya, katanya gitu, bersihin rumah saya. Saya bilang, oh boleh, nggak apa-apa kalau memang mau. Kamu mau cas saya per hour berapa, katanya gitu, per jam. Jadi per jam. Saya bilang, nggak usah, saya bantu kamu aja. No, 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 aku bayar kamu, katanya. Kamu minta dibayar berapa per jam? Saya bilang gaji saya per jam begini. Oke, saya mau bantu kamu. Kamu mau lihat nggak tempat rumah saya dulu, katanya. Tapi kamu jangan surprise ya, katanya, lihat rumah saya ya, katanya gitu. Aduh Pak, saya sampai di sana muntah-muntah saya Pak. Muntah saya. Gimana nih orang bisa tidur di kamar begini? Bagaimana? Aduh, saya udah, nanti saya kalau cerita saya jadi gosipin orang ya Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, ini kan pengalaman Bu, pengalaman kan. Kita nggak sebut nama kan. Jadi akhirnya saya nggak kuat, saya bilang, saya udah deh, saya nggak bisa, kamu panggil orang lain aja, saya bilang gitu, saya nggak kuat. Ini benar-benar toiletnya berdaki ya, sinknya itu berdaki, katanya gitu. No, I want you, katanya gitu. Sebab rumah kamu bersih. Bagaimana? Saya bersihin rumah saya bukan sekaligus, bertahap, sering setiap hari diberesin. Walaupun nyapu ngepelnya itu paling seminggu sekali. Orang saya tinggal sendiri ya. Tapi harus dibersihkan gitu, harus dirapikan. Akhirnya saya nggak bersihin dia. Nah itu baru saya tahu sekarang, rupanya dia ada penyakit HD ya. Iya, dia ada penyakit HD itu, Bu. Kalau Ibu melihat keadaan dia seperti itu, dia sudah terindikasi atau terdeteksi dia mengalami mental illness, yaitu tentang HD itu tadi, makanya. Tapi saya rasa bukan hanya AD doang, Pak. Ada lagi yang lain kayaknya, Pak. Oh pasti, kadang tadi kan kita bisa belajar ya bahwa HD itu kan bisa muncul karena dengan berbagai faktor sebenarnya. Sebenarnya ada juga pelampiasan ya kepada mungkin pada waktu dia entah itu mungkin masa kanak-kanak, mungkin masa remaja begitu ya, bahwa mungkin awalnya dia itu mungkin ingin menunjukkan sesuatu bahwa gue bisa punya apa-apa begitu, gue tuh bisa beli ini, bisa beli itu begitu. Awalnya mungkin begitu, ingin menunjukkan gitu. Jadi seakan-akan sekarang nih gue nggak kalah begitu. Dulu boleh ngata-ngatain gue nggak punya ini, nggak punya itu. Sekarang mau tunjukkan begitu. Jadi apa aja tuh dia beli, dia kumpul itu sebagai sebuah alat pamer sebenarnya. Bisa juga seperti itu. Nah mungkin saja bisa awalnya dari narsis, ya narsis sebagai narsistik begitu ya. Merasa dia itu ingin diperhatikan, kemudian dia juga dengan cara seperti itu, yang mengumpulkan barang-barang itu, kemudian karena mungkin pernah dibully tentang masa-masa dia waktu itu karena nggak punya dan seterusnya, kemudian muncul seperti itu dan semuanya masuk kepada gangguan ke mental yang lain. Waktu kita belajar awal-awal gangguan kepribadian kan saya bilang bahwa gangguan kepribadian itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan kepribadian yang lain. Penyimpangan perilaku bisa menimbulkan pada penyimpangan perilaku yang lain. Jadi memang setan itu pintar, orang nggak terikat kepada satu gangguan kepribadian atau gangguan penyimpangan perilaku satu saja, tidak. Tetapi dia akan bermultiplikasi, gitu, akan berlipat-lipat, gitu, akan berhubungan dengan munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Gitu. Nah, di dalam holding disorder ini juga begitu. Jadi sebenarnya bisa muncul, udah begitu dari HD tadi kan bisa muncul depresi, stres, dan seterusnya. Paranoid juga muncul tadi sebenarnya di sana kan. Artinya dia curiga ketika orang datang ke tempat dia, orang akan datang hanya untuk menghina dengan apa yang dia miliki di rumahnya begitu. Nah, itu bisa juga kan banyak begitu. Hal-hal yang seperti itu, Bu Heni. Iya. Iya, Bu. Misalnya pasangan nih, gitu ya. Yang pasangan yang satu orangnya bersih, misalnya bersih gitu, rapi gitu ya, kayak Bu Heni gitu ya. Terus kemudian pasangan yang satunya ini ya ini kayak lebor, yang tadi ya, yang kayak saya bilang tadi tuh dia kayak teman saya punya istri itu bilang kayak gitu. Nah ini yang tadinya awalnya dia punya apa namanya bagus ya karakternya ya begini, maksudnya dia bagus ini nggak ada kelainan kayak gitu. Ini bisa jadi ikut-ikutan nggak terkontaminasi nih dengan pasangan yang seperti itu. Jadi ikut-ikutan itu loh Bu Heni, maksudnya jadi ikut-ikutan area, udahlah males lah
itu ikut-ikutan jadi kayak pasangan yang sebelahnya itu loh yang kayak Ya, gitu. Tadinya awalnya dia ya, ya, rapi gitu, dia awalnya teratur gitu, ya. disiplin karena pasangannya selebor gitu, terus kayak mengidap kelainan HD gitu, dia bisa nggak Pak lama-lama terpengaruh oleh pasangannya? Sangat bisa, Ibu. Sangat bisa. Karena dia sudah menjadi kebiasaan. Awalnya mungkin tentang, akhirnya kecapean begitu ya. Dan Iya, akhirnya iya, faktornya banyak. Satu, tidak mau memperpanjang masalah. Jadi akhirnya mengalah. iya, Dia udah mengalah, tetapi sebenarnya dia salah begitu. Akhirnya menjadi sebuah pola pembiaran. Dari pola pembiaran itu akhirnya ya udah ikut-ikutan. Lama-lama akhirnya sama begitu. Nah, ini makanya bisa terjadi begitu. Salah satu pasangan tidak mengidap HD, tetapi bisa membawa pasangan yang normal juga mengalami HD. Bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa juga yang pengalaman HD, yang kena HD, pasangannya bisa membawa yang HD ini untuk sedikit-sedikit berubah, bisa. Yang ketiga tidak bisa sama sekali sampai muncul kepada tingkat perceraian itu tadi. Jadi memang ada 3 alternatif seperti yang Ibu bilang tadi. Yang baik bisa ke bawah, tapi bisa juga yang baik bisa mempengaruhi yang tidak baik. Tetapi yang ketiga tidak bisa sama sekali, akhirnya berpisah. Alternatif jalan yang menurut mereka terbaik begitu. Jadi seperti itu. Iya Bu Heni, jadi tadinya itu orang pasangan yang ini tapi orangnya rapi, resik, karena berpasangan dengan yang ini orang gelok nih pasangannya Bu Heni ya, maksudnya kayak gitu. Dia karena nggak mau ribut, nggak mau ini kan, karena menyuruh orang yang punya kelainan HD itu kan sulit banget loh ya pada dia untuk dia berubah dia tuh ya sulit. Nah karena nggak mau berantem, jadi ya itu pembiaran lama-lama yang baik ini bisa terbawa Ibu Heni gitu jadinya sama yang ya. Nah, itu mengenai barang rongsokan. Bagaimana dengan ada pengalaman nih Pak, orang Indonesia menikah sama orang Amerika, tinggal di kota Pennsylvania. Suaminya meninggal duluan, jadi dia sebatang kara di sini nggak punya anak, dan akhirnya dia meninggal. Dengan dia meninggal itu rumahnya dijual, ya kan? Nah, kebetulan pembangun rumahnya itu orang Indonesia, developernya itu menikah dengan orang bangsa lain, seorang pemborong rumah yang memperbaiki rumah gitu. Nah, waktu saya berkunjung ke sana kemarin, waktu itu dia nunjukin nih rumah, katanya ini nih ruangan tamu. Waktu rumah ini nggak bisa jalan, berpail-pail barangnya, nggak bisa dibongkar, terpaksa dipanggil tukang truk apa itu untuk mindahin barangnya, diemptiin karena mesti ditawarin ini ke orang lain kan, mau dijual kan ceritanya. Nah, waktu dibongkar Pak barang-barangnya, itu bukan barang-barang yang murah Pak di dalamnya. Jewelry. Kalau dia pergi ke negara mana dia beli Pak, mahal itu Pak, asli emas, ada yang permata, terus nanti kipas, entar apa pokoknya souvenir bukan barang-barang yang murah, souvenir yang mahal gitu. Nah, itu bukan barang rongsokan, tapi dipail sama dia jadi rongsokan. Kayak baju batik tulis, batiknya mahal, batik tulis itu dipail aja sama dia. Bagus barangnya, bukan barang-barang krecek-krecek begitu, enggak barang-barang mahal. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu masih HD? Iya Bu, jadi tidak selalu itu barang rongsokan. Bisa juga itu barang-barang yang memang punya nilai, punya kualitas begitu. Tetapi tentunya tadi ada latar belakangnya kan, kenapa dia seperti itu ya. Karena mungkin itu tadi, karena ada sejarahnya. Jadi dia sayang untuk dijual sebenarnya. Sebenarnya barang itu berharga begitu. Sebenarnya ketika dia berpikir bahwa kalau dia pakai, dipergunakan itu mungkin nggak semua ya, mungkin ya. Hanya beberapa begitu. Kelihatannya dia koleksi Pak, bukan dia mau pakai, dia kolektor, dia koleksi. Kayak piring-piring Jepang, yang mahal, itu mahal kan, itu harganya mahal. Jadi makanya barang yang dipindahin itu bukan barang-barang rongsokan, barang-barang berkualitas dan valuable gitu loh Pak. Kalau itu nggak termasuk ke kolektor barang-barang mahal yang termasuk memang di dalamnya itu punya nilai jual tinggi dan itu umum. Misalkan itu tadi ya, misalkan jam-jam kuno, jam-jam antik begitu ya, itu beda. Tetapi apakah dia jual nggak sekarang? Gitu.
Enggak dia jual, dia udah mati Nah, Pak, itu udah saya meninggal. yang harusnya dijual. Kan begitu kan. Hmm, Dijual. jadi uang. Karena kalau biasanya kok kolektor itu kan dia cari uang sebenarnya kan. Dengan barang-barang yang tua itu dia jual, dia beli, kemudian dijuali dengan harga yang mahal. Kemudian dia cari lagi. Kalau kolektor kan begitu kan. Dia tetap jualan sebenarnya, bisnis sebenarnya dengan barang-barang seperti itu. Hmm. Nah, kalau dia simpan Iya. seperti itu ya itu berarti memang dia terindikasi ada sejarah ke sana. Itu karena sayang barang tadi, karena berkaitan dengan Ya sejarah. dia suka traveling Pak. Jadi kalau dia pergi mampir ke negara mana, apa yang bagus dia beli gitu ya. Tapi bukan belinya kayak orang tuh maaf ya Yang Pak ya, murah. datang ke sini tuh beli kaos New York yang harganya $5 gitu, Iya, yang iya. $10 gitu harganya Iya, gitu, iya. barang-barang murahan. Itu yang dibongkar itu sampai dia ada teman saya dikasih, ini dikasih katanya sama orangnya, dikembalikan katanya. Wih, saya bilang bagus itu permatanya, saya bilang asli. Iya asli, bisa ribuan jualnya itu, saya bilang. Waduh, saya bilang itu ibu kasihan amat. Kok Iya. saya nggak kenal dia waktu itu ya, kok udah meninggal aja. Warisannya banyak ya Bu. Iya, iya. Warisan barang berharga. Oh berarti Pak Dedi yang dimaksud dengan orang hadis ini dia menumpuk barang-barang yang tidak berguna gitu ya Pak ya? Tidak dia Iya. pakai gitu ya Pak ya. Mungkin apa Yang dia tidak dia. tumpukin barang-barang itu, kemudian juga barang-barang Berarti saya HD dong Pak. Itu banyak di laci plastik-plastik. Bukan begitu Bu, ini ada itu. Mungkin kayak teman saya itu loh Bu, yang saya bilang dia udah beli, misalnya dia udah beli sabun mandi, udah banyak nih Bu, besok ada lagi diskon dia beli lagi, terus besok ada lagi dia beli lagi, nah kayak gitu Bu, gak berguna kan. Karena saya pengen ngeliatnya gini sama suami, saya bilang kenapa nggak suruh istrimu buka toko aja, saya bilang ke toko jualan, karena dia demen ngumpulin kayak gitu, mendingan dijual, kayak gitu Pak Denny. Iya kan. Apakah itu berkaitan dengan orang pelit, Pak? Oh enggak Bu, enggak pelit Bu. Pelit bagaimana itu? Kan kadang-kadang orang yang seperti itu. Oh barang-barang kan bekas sayang begitu. Dibuang Pak. Saya bilang entah kalau mau dipakai lagi sayang dibuang. Iya dia kalau udah pakai barang 30 tahun mau pakai di zaman sekarang Bu. Dia mau kembali ke zaman dulu. Ya kan nggak mungkin Bu, begitu. Mau pakai baju ya 30 tahun yang lalu, masih zamannya Rincing Sia masih muda, kalau mau pakai, nggak mungkin. Dia main begitu, dia pakai baju kayak begitu, kan dia aneh sendiri di zaman sekarang. Iya. Enggak Pak, saya nggak aneh Pak, pakai baju 20 tahun yang lalu. Ya kalau misalkan ada komunitas yang memang kembali kepada masa-masa yang tahun 80-an, misalkan kayak begitu, dengan gaya pakai celana cutbray, sekarang juga masih ada kan beberapa komunitas itu di momen-momen tertentu begitu. Iya benar. Nah, kalau itu kan sepertinya memang budaya seni menjaga sesuatu yang memang dulu pernah ada di Indonesia begitu kan. Tetapi kan tidak setiap hari dia kerja kemana pakai celana cutbray terus begitu. Pakai baju koboi yang siap pinggangnya kecil-kecil sempit begitu. Kan nggak mungkin Bu, gitu. Dia akan aneh sendiri. Dan kalau dia pakai sendiri ya itu berarti dia ada sesuatu yang mungkin ada ke sana. Tetapi kalau dia bergaul dengan komunitas yang juga pada hari itu pakai pakaian itu yang sama, itu kan nggak bisa dikatakan dia mengalami HD gitu, nggak bisa. Nah, itu tapi Ibu ini mandi kan setiap hari. Mandi Pak. Nah, makanya enggak dong. Kalau HD tadi kan cirinya nggak suka mandi dia. Jorok banget ya Pak. Iya. Nggak gosok gigi, nggak ngapa-ngapain, nggak keramas, apa pakai itu aja. Minyak wangi, minyak angin. Nah itu tadi barang rosokan, barang yang bervalue mahal. Bagaimana dengan orang yang stok makanan banyak Pak? Jadi sama aja Bu, kalau dia nggak makan Bu, makanan kaleng bekas 2 tahun yang lalu sampai expired begitu dia. Sama ya. Sama. Sayang karena merasa sayang begitu. Padahal itu makan memang untuk dimakan. Dijual di supermarket untuk makan, ada expirednya. Ngapain dia kumpulin? Toh minggu depan juga keluar lagi, 2 bulan lagi juga ada lagi, tahun depan juga ada lagi. Dia suka sarden juga besok 1 bulan juga nggak habis, masih ada lagi dia jual. Begitu ngapain? Kalau saya, Pak, kayaknya sampai bulukan gitu ya Pak, makanan itu disimpenin ya, dibeliin disimpenin apa? Saya lagi berpikir ini Pak, apakah karena tabiat atau penyakit ya? Penyakit karena itu, dulu penyakit ya Pak. Penyakit itu. Kejiwaannya terganggu udah. Makanya tadi kan saya bilang bahwa kalau mereka sudah kena, lihat kita ada gejala-gejala HD gitu kan cepat medis harus nanganin.
psikiater harus tanganin. Harus Oh, minum jadi nggak obat bisa, ya Pak? Karena gini nggak Bu, bisa. setan aja Bu, setan aja kan itu kan dia senang tempat yang bersih ya. Heeh, Kalau kita lihat di Alkitab, kan iya. buktinya lihat, ketika rumah itu sudah bersih, artinya tubuh orang yang sudah dilepaskan, ya kan, Dia ketika sudah masuk. bersih, tetapi dia lengah lagi, setan kan masuk cepat-cepat. Artinya setan kan senang-senang tempat yang bersih, begitu kan, kok dia diamin, begitu. Nah bayangkan dah kalau manusia senang di tempat-tempat yang kotor kayak begitu, nyaman tempat kayak gitu. Jadi para setan dia itu. Lebih setan. Ya. Ya benar juga sih Pak. Iya. Bingung juga. Kalau saya emang nggak bisa tidur, Bu Heni, kalau kayak gitu banyak barang. Saya takutnya ntar lagi Nih, tidur ada kelabang lewat di satu lagi ajarin anak Bu, satu lagi ajarin anak, kalau pulang sekolah, pakaian jangan tumpuk di kamar. Pakaian sudah sehari dipakai, taruh biasakan ada keranjang tempat pakaian kotor di kamarnya kalau memang yang mau seperti itu. Nah, anak kalau sudah pulang sekolah ganti begitu. Jaket juga yang namanya dipakai di luar, kena angin, kena kotoran, debu jangan dibawa masuk ke kamar. Taruh di mana, di tempat yang memang tidak masuk kamar tapi cukup bersih begitu. Nah 2 hari sekali harus diganti, dicuci begitu. Nah jangan biarkan anak menumpukan pakaian di dalam kamar begitu. Terus mamahnya juga nggak langsung ambil begitu dan tidak pernah mengajarkan anaknya, nak pakaian kotor di sana, kamu udah cita pakaian turun taruh ya di mesin cuci atau bagaimana. Nah kebiasaan ini akan begitu juga tuh, bisa berdampak juga kepada anak. Wah, nanti itu kalau apalagi nggak ganti pakaian, malas ganti pakaian. Nih anak perempuan, anak laki-laki, malas mandi ya, malam juga malas bersih-bersih, malas gosok gigi, malas apa ya itu. Bisa kena. Bisa begitu. Ini jadi penyakit HD ini orangnya berarti nggak rapi ya Pak ya? Nggak rapi, malasnya bukan main Bu. Aduh malasnya dibilang ini. Sekarang mungkin ini penyakit lain kali ya Pak ya. Saya chef, saya masak di orang keluarga Chinese ya Pak ya. Jadi dia punya wanita itu orang orang pokoknya bukan orang Chinese lah ceritanya. Jadi satu waktu pembantunya bilang sama saya gini, Heni, kamu bisa bantu saya nggak? Kenapa? Ayo katanya, kamu bantu saya ke sini, saya mau butuh bantuan kamu. Saya nggak apa-apa, saya bilang masuk ke kamarnya yang punya rumah. Katanya oke, come katanya. Aku datang. Wih kaget saya Pak, itu kamar. Saya bilang ini bener kamar, saya bilang gitu. Iya, this is katanya master bedroom, katanya kamar utama, katanya gitu. Waduh Pak, aduh, kolor perempuan, kolor laki, semua udah kayak bendera, semua kemana-mana, baju apa semua mainan, toysnya semua ada, semua berantakan. Saya bilang ini benar-benar. Terus saya masuk sampai ke kamar mandinya. Kamar mandi, saya bilang, this is the bathroom, somebody living here, ada orang tinggal di sini. Iya, mereka tinggal sini. Waduh, saya bilang gini, terus kamu mau suruh saya apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, tolong geser ini, bantu saya geser ini, karena saya mau bersihkan ini di belakang ini, karena mau cari sesuatu barang yang katanya disuruh cari, katanya gitu. Jadi saya bantulah nyari. Saya keluar. Nah itu bagaimana Pak? Saya lihat karena waktu saya itu dia datang, dia bersama mandi, yang perempuan mandi Pak. Kan Bapak tadi tanya sama saya, Bu Heni mandi nggak? Mandi saya. Nah, kalau itu juga perempuan itu mandi Pak. Terus laki-laki itu juga mandi. Nah ya, itu kalau yang udah parah kan nggak mandi, itu kan tingkat yang kelima. Tapi kan kalau itu di bawah itu kan ada yang memang tetap mandi. Tapi ya dia sudah, pokoknya tadi lihatin ciri-cirinya itu dia. Ada gak ciri-ciri ke sana begitu. Tapi kalau dia nyaman dengan sesuatu yang sifatnya itu tadi ya, sesuatu yang berantakan, sesuatu yang kotor, pakaian udah kotor tuh seminggu lebih nggak dicuci, begitu dia main begitu aja dan dia nyaman, tenang begitu. Nah itu orang udah ada sesuatu yang beda Bu, sesuatu yang tidak dikatakan masuk sesuatu hal yang cukup mengkhawatirkan, masuk di dalam arah ke HD tadi begitu. Oh masih termasuk HD itu ya? Ya, tapi memang bisa berkaitan juga dengan orang yang cuek, masa bodoh. Tetapi masa bodoh juga nggak mungkin karena orang yang pasti nggak nyaman,
Begitu. Apakah karena mereka sudah mereka pemakai sih Pak, saya tahu. Karena di dapur ada yang putih-putih itu memang dia bilang sama saya don't touch, jangan sentuh katanya. Terus ada seluling-seluling kayak gitu. Jadi mereka pemakai drug itu. Apakah karena efek dari pemakai drug itu jadi kesadaran mereka bisa jadi bisa, Bu. Ya, bisa menimbulkan fantasi-fantasi atau halusinasi game gitu ya. Ada obsesi-obsesi tertentu di dalam dirinya dia berkaitan dengan itu tadi ya. Masalah-masalah pemakaian obat itu tadi. Ya kan orang kan kalau nge-fly kan juga begitu kan. Seneng begitu kan. Jadi pikirannya kemana-mana begitu. Nyaman, tenang begitu katanya ya. Soalnya ya nggak pernah pakai obat sih. Ya, tapi begini Bu, biasanya juga ada juga orang yang HD, tetapi sebenarnya dia bukan HD. Contohnya orang yang terikat dengan kuasa okkultisme, misalkan kalau dia terlibat misalkan untuk mencari kekayaan ya, kalau bahasa-bahasa di Indonesia kan banyak ya, ada disebut dengan muja, nyumpang, apalagi lah segala macam. Itu persyaratan misalnya. Ada yang memang tidak boleh mandi, tidak boleh kena air, gitu kan. Jadi artinya penampilan tubuh dia harus jorok, harus kotor, gitu kan. Itu ada juga yang begitu. Iya, ada gitu. Ada juga. Nah, mungkin awalnya normal ya, tetapi karena dia terlibat dalam okkultisme, ingin cari kekayaan, pesugihan seperti itu ya, ada pantangan-pantangan tertentu yang harus seperti itu, maka dia akan ikuti seperti itu. Tetapi lama-lama justru dari pengaruh itu, okkultisme itu dia juga bisa berdampak kepada kehidupan alam nyatanya dia. Begitu. Alam nyatanya apa? Ini tadi. Ya akhirnya mengalami gangguan HD itu tadi. Bisa terjadi seperti itu. Wow. Jadi sekali ya. Nggak bisa dibilang ya, makanya. Pak, kalau ada orang kelainan gitu harus diobati sebenarnya ya Pak. Oh iya itu dia. Makanya itu Bu, anak-anak kita harus dibiasakan tadi yang tadi saya katakan, pakaian kotor juga ya. Kemudian ya itulah pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan ya. Itu harus. Mama juga harus kasih contoh kan, kebersihan kamar, mungkin ngepel, ajarin anak juga untuk ngepel. Barang-barang yang bukan pada tempatnya tidak boleh digeletakkan begitu aja, harus ditaruh tempatnya. Mana barang yang penting, mana barang yang berbahaya, mana barang yang seringkali dibutuhkan. Jadi kamu tahu tempatnya. Semua diajarin atur tetapi televisi kalau sudah tonton tolong matikan ya, remote-nya di sini, di mana remote-nya taruh lagi. Kipas angin juga demikian. Kalau kamu mau pakai, setelah kamu pakai, kamu berangkat sekolah, kipas angin matikan dulu. Itu sesuatu yang baik. Keteraturan, ketertiban, kebiasaan yang baik itu dilatih dari anak-anak. Dilatih dari anak, maka akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Kan selalu saya bilang, kebiasaan negatif ataupun positif itu dimulai dari sesuatu yang, kalau yang negatif, sesuatu yang salah, kemudian dibiarkan, ada pola pembiaran, akhirnya menjadi sesuatu yang negatif, dan itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sulit diubah. Nggak segampang seperti yang kita mau. Yang positif, ketika kita latih, gitu, kita biasakan, dia akan terbiasa. Maka hidupnya akan tertib. Dia akan punya sikap-sikap yang baik. Ya, pola kehidupannya bagus begitu. Nah itu, jadi sesuatu yang dibiasakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Iya baik. Wah, kita udah nggak sabar sampai ketemu Sabtu depan nih, pelajarannya Sabtu depan ya. Nih, ibu-ibu nanti Sabtu depan harus tahu. Ibu-ibu minggu depan harus masuk, harus lebih banyak nih, supaya nanti bisa tahu. Nah, ini betul. Pak Daniel Simon nih mau bertanya Ibu Heni, silakan. Ya, Pak Daniel silakan. Ya. Dibuka dulu ya, silakan. Ya. Halo. Shalom Pak Dedi. Ya, shalom Pak Daniel. Salam Amerika diberkati. Salam dari tetangganya Amerika nih, saya di Ciater. Serpong. Mau nanya itu HD itu ya emang nggak bisa diobati sama seorang psikolog? Apa kata Pak Dedi tadi harus medis? Ya, bisa Pak, tergantung kepada tingkat keparahannya. Kalau masih ringan bisa, tapi kalau sudah sampai kepada tingkat yang paling parah, ya tentunya harus dua-duanya. Tapi kan itu kan bagian-bagian yang mungkin bisa merusak kepada saraf-saraf di otak ya Pak tuh ya, gitu. Jadi memang itu yang harus nanti kita butuh juga bantuan medis, dokter ahli syaraf nanti akan memeriksa, begitu. Nah, itu nanti akan bagiannya.
yang nangani seperti Oh. itu. Tapi puji Tuhan kita semua ini memang Tuhan tuh baik ya. Kita ini semua terpelihara dengan baik. Tubuh jiwa kita ini semuanya bagus gitu. Makanya kasihan kepada mereka tuh Pak yang seperti itu. Bisa Pak, bisa nanti dicek dulu. Tapi jangan lupa, saya selalu libatkan, boleh libatkan psikolog, kemudian psikiater kalau memang psikiater perlu menangani begitu ya. Karena nanti dia akan lebih tahu kan dari sisi medisnya gitu kan, faktor-faktor itu tadi, apakah ada kerusakan di otak, sel-sel saraf di otak atau tidak gitu kan, karena kategori beratnya itu kan tadi kan kita bisa melihat gejala-gejalanya yang tidak wajar. Nah kemudian jangan lupa sisi pastoralnya masukin gitu. Betul. Ya pastoral emang segala sesuatu kan mungkin ya untuk Tuhan ya. Betul, sangat mungkin. Iya. Ya, terima kasih Pak Dedi, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Thank you. Terima kasih untuk partisipasinya Pak Daniel. Ya baik. Sama-sama nih, terima kasih. Nah, baik, sepertinya sudah cukup ya Ibu ini. Ya. Ini juga sudah sudah mau jam Sudah malam. Ya. Oke, kita akhiri. Sepertinya besok nih Bu Ali dan Bu Heni kayaknya akan keliling nih ke rumah temannya, akan cek siapa yang hadir. Akan kunjungan. Habis itu ceramah ya Bu. Ceramah kita Bu. Iya, Pak Daniel udah mungkin akan ngecek nih siapa nih teman-teman yang hadir. Siapa tahu ketemu Jamelari. Ya baik, terima kasih Pak Dedi untuk materi. Tapi tadi saya lihat ada 21 orang. Nih partisipannya. Sekarang 319. Iya, udah pada tidur. Kemana yang 2 itu tuh? Udah tidur kali Pak. Oh, udah tidur itu ya. Iya. Oke Pak, baik kita tutup kelasnya. Pak Dedi tolong closing statement, habis itu pimpin doa untuk kelas kita ya Pak ya. Silakan. Ya, terima kasih. Closing statement saya malam hari ini adalah ketika kita bicara soal HD, maka kita bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga hidup. Ya, menjaga hidup itu adalah kita memulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga, kemudian baru kita interaksi dengan masyarakat, kemudian setelah itu jangan lupa di tengah-tengah interaksi kita dengan keluarga dan masyarakat, kita harus punya interaksi kita dengan Tuhan. Karena dari Tuhan itulah muncul hikmat, dari Tuhan itulah muncul segala macam kebaikan yang dinyatakan bagi kita. Dan oleh sebab itu kita boleh pintar, kita boleh melayani, kita boleh cerdas di dalam banyak hal, tapi jangan lupa bahwa kita perlu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan mari kita banyak belajar, memahami ya bahwa manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan hebat atau memiliki sesuatu yang lebih begitu ya. Justru ketika kita semakin belajar tentang manusia, maka kita akan melihat sebenarnya kita banyak kekurangan sekali. Nah, kita manusia yang lemah, dan oleh sebab itu karena kita lemah, maka kita tergantung kepada Tuhan. Dan kegantungan kita kepada Tuhan bukan sementara, tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi itu closing statement daripada saya. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Minggu depan kita akan stop dulu untuk serial Pastoral Konseri, karena saya akan ada satu pelajaran penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini adalah berdasarkan dari apa yang saya dapatkan juga dicampur dengan pengalaman saya berkaitan dengan pembahasan di Sabtu depan, begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk malam hari ini. Tuhan tentunya berkati kita semua. Apakah langsung saya doa, Ibu? Iya Pak. Oh iya, kita doa ya. Baik, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama hampir 2 jam kita bersama-sama di dalam seri pelajaran malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu dengan segala hormat kami kepadamu ya Tuhan. Untuk waktu kesempatan malam hari ini kami boleh ada di ruang Zoom untuk kami belajar. Bahkan juga Tuhan, kami semua yang hadir di Zoom ini berdoa buat semua saudara-saudara kami yang menyaksikan pelajaran ini lewat berbagai macam channel yang sudah Tuhan percayakan untuk kami sama-sama boleh berbagi Tuhan di dalam pelajaran ini. Kami percaya setiap kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya belajar tentang manusia tentunya, tapi kami juga belajar tentang banyak hal, betapa Tuhan begitu hebat, begitu dahsyat, luar biasa, bahwa Tuhan adalah pemulih, penyembuh kami. Bahkan ketika jiwa kami dalam keadaan lemah, kami tidak berdaya, bahkan kami merasakan tekanan yang hebat, yang sangat kuat di dalam diri kami, maka Tuhan hadir untuk memberikan pemulihan, kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, jangan Pastoral Konseri ini sangat banyak dan sangat dalam Tuhan.
Kami akan belajar Tuhan untuk kami memperlengkapi diri di dalam praktek pelayanan sesungguhnya. Karena pelayanan pastoral konseling ini erat kaitannya dengan pelajaran di dalam pengajaran baik itu misi maupun penginjilan Tuhan. Dan di dalam penginjilan ini adalah kaitannya dengan amanat yang Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami melayani mereka yang hari ini Tuhan, mereka terikat dengan berbagai macam masalah sampai mengalami gangguan kepribadian, penyakit mental, bahkan skizofrenia Tuhan. Tuhan memakai kami untuk membawa mereka mengalami kesembuhan, jamahan Tuhan, dan mereka boleh menjadi pribadi yang akhirnya mereka boleh sehat secara jasmani, sehat secara jiwa, dan juga sehat secara rohani, dan pada akhirnya Tuhan memenangkan mereka, menyelamatkan mereka, dan mereka boleh menjadi satu komunitas yang juga melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat malam hari ini, pertemukan kami minggu depan untuk topik dan bahasan pembelajaran yang baru Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami akan terus hadir di dalam Shema Adonai, seri pembelajaran setiap malam minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan Tuhan memberikan hamba kepercayaan untuk hamba mengajar di Shema Adonai ini ya Tuhan. Ampuni Tuhan, kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin dari perkataan kurang mengenakan bagi setiap mereka yang mendengar, hamba terbatas Tuhan, tetapi bukan bermaksud untuk merecahkan atau merendahkan orang lain, tetapi hamba menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada, yang hamba selama ini pelajari Tuhan, ketika itu di bangku kuliah maupun juga selama hamba terjun praktek secara langsung di dalam dunia pelayanan pastoral konseling. Terima kasih Tuhan buat malam bahagia ini, kita kami akan istirahat, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan besok pagi kami akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang menuntun langkah kami, menjaga, melindungi kami saat kami beristirahat. Besok kami akan menerima berkat sukacita surgawi ketika kami hadir di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap jemaat mari angkat kedua tangan kita, buka hati dan pandanglah wajah Tuhan, kita berkati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati. Berjuanglah dan teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri dan berpisah malam hari ini, terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kita boleh menerima mahkota di dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Tuhan berkati, semoga Tuhan berkati pelayanan pada lebih dan lebih lagi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kelas ini tetap akan ada di Anda. Tadi tadi sudah sebutkan bahwa kita akan belajar materi yang lebih seru lagi ya. Jadi tetap stay untuk Sabtu depan jam yang sama pukul 21.00 Indonesia Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah stay bersama kami hingga sampai malam ini, sampai larut malam ini. Baik, selamat istirahat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.